siang, selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari. Ya, kenapa disampaikan seperti itu? Karena penonton kita kan nggak tahu nih lagi nontonnya di sedang apa, jam berapa gitu. Teman-teman serikat, terutama karyawan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi memang kita kedatangan hari ini, Cep, ada yang memang lagi isu-isu besar lah di Dua tengah-tengah. tokoh besar. Dua tokoh besar Dua juga, tokoh besar. tokoh sentris ini. Tokoh sentris. Apalagi yang satu base-nya memang benar-benar di Tangerang kan gitu. Yang kalau dihitung-hitung mah secara karyawan aja ada 3 ribuan yang akan kontak kalau menggunakan semuanya gitu. Nah satu lagi ya kita sudah sama-sama tahu lah. Kalau dilihat atlet cabang olahraga apa? ini. Kita melihatnya sebagai atlet atau sebagai dokter gitu. Bebas dah. Nah, kita perkenalkan dulu. Yang Boleh. pertama ada Mas Wawan dari Mandiri InHealth, Kepala Cabang Khusus Kota Tangerang ya Mas ya? Betul. Khusus Kota Tangerang. Selanjutnya ada Dokter Han. Ini masih melekat nggak nih dok? Dokternya. Jabatan dokternya atau udah sebagai manajerial ini dikenalnya sekarang nih dok? Insya Allah masih melekat. Oh masih melekat. Iya, iya. Masih. Sumpahnya masih melekat. Sumpah. Sumpahnya masih melekat. Jadi memang tema kita hari ini terhadap pelayanan kesehatan kawan-kawan, yang menjadi isu besar di tengah-tengah kondisi yang ada sekarang, apalagi COVID katanya belum reda, malah ada yang muncul yang baru nih, Mulai ada naik lagi. BA4 sama BA5 Iya. yang apa kata kalau istilah kedokterannya tuh Mutasi. mutasi Omikron. Sama satu lagi ada BA juga, BA uang makan. Itu jangan. Oh, jangan. Ada Yang lain. Iya, Iya, itu jangan. biar kita aja, jangan yang lain. gitu. Jadi memang kita pengen ngobrol-ngobrol dok, sekalian mendeliver ke teman-teman Mas Wawan, ke karyawan lah, bagaimana Mandiri Health, bagaimana kebijakan secara korporasinya terhadap pelayanan kesehatan kita gitu. Mungkin secara background dulu kita ceritain dok ya. Kalau saya tuh mengalami masa transisi dari bagaimana kita berobat hanya ke rujukan dan kerjasama. Rumah Kalau sakit. ya rumah sakitnya. Itu yang kalau rujukan kita langsung dibayar oleh rumah sakit karena sudah rujukan dari perusahaan. Kalau kerjasama kan kita harus bayar dulu baru kita rembes. Lu pernah ngalamin itu nggak Cek? Ngalamin. Transisi selanjutnya adalah kita kayak Medika. Masih kenal juga tuh ada rujukan, ada kerjasama ya dok ya. Iya, betul. Nah setelah itu baru Mandiri Health, dihapus lah itu rujukan dan kerjasama, yang dikenal sekarang adalah provider. Nah, mungkin Dokter Han bisa bercerita sedikit terkait dengan background Ed Medica ke Mandiri Health, karena yang ditangkap orang kan dulu Ed Medica adalah asuransi juga. padahal kan hanya media administrasi dok. Ya, betul. Mungkin nanti bisa diceritakan sedikit dok terkait background itu dok. Baik, terima kasih. Sama tadi, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Selamat dini hari. Nah. Iya. Jadi terkait pelayanan perubahan pelayanan kesehatan khususnya karyawan Angkasa Pura II. Jadi di awalnya kita memang adalah swakelola istilahnya gitu. Oh, Jadi iya, kita swakelola. kelola sendiri. Iya, Jadi iya. kita punya uang, udah kita kelola sendiri. Nah, pada saat itu memang kita bekerja sama dengan Ed Medica itu membantu untuk proses administrasi istilahnya kan. Nah, jadi segala kebijakan, segala keputusan, baik itu medis, non medis dan segala macam itu masih dipegang oleh unit pelayanan kesehatan Angkasa Pura II dalam hal ini, dan kita melaksanakan juga berdasarkan bukan karena keinginan atau permintaan, tapi juga berdasarkan dasar adalah SK pelayanan kesehatan. Jadi kita punya panduan, punya dasar kan dalam menentukan, dalam mengambilkan keputusan, itu dasar kita adalah SK pelayanan kesehatan. Nah kemudian dengan berjalannya waktu juga terutama terkait dengan masa pandemi. Nah, masa pandemi itulah kita kan sadar semua lah bagaimana perusahaan kita, dan bukan hanya perusahaan kita lah, kan pandemi kan akibatnya ada dampak ekonomi, dampak sosial, dampak keuangan, segala macam lah. Jadi Politik kita, aja lagi panas-panasnya juga kan itu. Jadi kita semua harus bisa untuk mengendalikan lah segala macam ini. Maka dalam perjalanan selanjutnya setelah dalam pengkajian segala macam, kita memilih memang untuk beralih ke dari swakelola menjadi asuransi.
Nah, memang dalam asuransinya minimal misalnya kita ada 3 poin yang dapat kita ambil di dalam keuntungan artinya benefit yang harus kita dapat yaitu yang pertama adalah untuk pengendalian terhadap biaya. Oh iya. Nah, kita tahu selama masa pandemi ini karena penyakitnya juga baru dan Iya. itu tidak bisa diduga kita Iya. bagaimana dia melonjak, bagaimana dia menurun, kemudian biayanya jadi tidak terukur. Kan kita tahu kalau biaya dulu satu penderita COVID itu aja kita bisa mengeluarkan biaya sampai 70 sampai 80 juta. Ini yang sampai ke inap ya, Dok? Sampai rawat inap gitu, Ah. sampai rawat inap. Padahal kita kasus yang rawat inap itu ratusan kan. Waduh. Waduh. Sekali. Tinggal Jadi, dikali deh tuh. Iya, jadi kita biaya. Nah, makanya kita memilihkan asuransi dalam hal ini untuk pengendalian biaya. Kemudian juga kita yang kedua adalah pengendalian mutu. Jadi meskipun kita ini berusaha untuk mengendalikan biaya, tapi kita menginginkan mutu pelayanan kesehatan kita yang diterima oleh karyawan dan keluarga juga adalah baik. Baik. Baik, Ya. seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait data, karena kita kan tahu kalau unit kesehatan kita kan keterbatasan personil, keterbatasan teknologi, sehingga data-data misalnya pasien dirawat di rumah sakit, nah itu kan kita nggak bisa nge-link kan, ngambil data-data karyawan, paling setelah itu ada laporan gitu kan, jadi kita nggak bisa nge-link. Dalam penjaminan pun kita kan nggak bisa nge-link juga, oh ini karyawan Angkasa Pura. Selama ini kita kalau dulu masih swaklola itu kan per telepon kan, kecuali Iya. dibantu sama Admedica, baru Admedica kemarin ada sistem penjaminannya. Kemudian sekarang dengan Mandiri InHealth juga kita harapkan dengan hal yang sama. Jadi dengan perubahan itu Mas, jadi ada 3 lah poin minimal yang kita bisa dapatkan. Iya. Untuk yang pertama adalah pengendalian biaya, kemudian yang kedua mutu, adalah mutu, dan kemudian data. terkait Data. Iya. Tapi berarti Dok, Admedica bukan asuransi ya? Ya. Nah, Pada saat itu tuh ya, teman-teman. Ya. Admedica bukan Jadi, asuransi. Jadi nggak bisa dikualkan. Iya, gitu, jangan dengan dibandingin Admedica. secara gamblang seperti itu. Ah. Karena swakelola dan asuransi ternyata beda. Beda. Nah, Iya, gitu. Jadi kalau Admedica dulu kan masanya dia hanya administrasi. Jadi kan apa permintaan dari rumah sakit, kalau misalnya ini dia oke-oke aja selama kita setujui kan. Nah, itu kita kan agak sulit pengendalian. Oh, pengendalian biaya tadi. Biaya tadi. Karena kan Oh, kita iya. jumlah orang kita kan kesehatan juga terbatas. Nggak mungkin setiap ada ini mereka konfirmasi, setiap ada tindakan mereka konfirmasi, setiap ada obat mereka konfirmasi. Oh, Kan benar, benar, tidak benar, mungkin seperti benar. itu. Iya. Sehingga apa yang perlakuan apa yang didapatkan dari rumah sakit, ya mereka kan CC aja karena Iya. kan mereka nggak ada risiko. Nggak ada. Risikonya masih tetap di AP2. controllingnya nggak ada juga di situ kalau saya lihat ya, Dok, ya, di Admedica itu ya. Betul. Oh, iya, iya. Jadi kalau memang secara gamblangnya Admedica itu benar-benar murni hanya meletakkan apa peraturan direksi terhadap pelayanan kesehatan yang didapat karyawan, diletakkanlah ke Admedica kan Iya. begitu ya, Dok. Tapi kalau sekarang Mandiri InHealth kan sebenarnya tidak ada downgrade secara peraturan direksi ya, Dok ya. Ya. Antara Admedica yang dideliver ke Admedica dengan yang ke Mandiri InHealth saat ini. Ya, jadi terkait SK pelayanan kesehatan, memang kita tidak ada perubahan dari mulai zamannya Mandiri InHealth dengan sekarang. Memang ada perubahan SK yang baru sekarang yang PD nomor 0102 ya. Iya. Itu yang terbaru itu ada justru kita akan menambahkan sedikit benefit justru ditambah ya. Iya, Kalau ada dulu beberapa. misal contohnya kan kelas. Kalau dulu Kelas, kita masih iya. mengenal kelas utama, 3, kelas 2, iya, iya, oh iya, iya. itu ada kelas. Nah, sekarang kita kan sudah tinggal terbagi menjadi dua. kelas. Dua. Ya, jadi yang dulu yang kelas 2 berarti sekarang naik Di kelas kelas 1. satu. Kelas 1. Kelas 1. Yang kelas 1 masih tetap Tetap, tadi. tetap Yang ada. dulu kelasnya utama Ke 1, VIP. utama naik ke VIP. Oh, Seperti iya. itu. Justru ada Peningkatan. peningkatan benefit. Kalau dulu kita semua sistem rujukan, mau ke anak kita batasi sampai umur 5 tahun, lebih dari itu kita sebagai rujukan. Oh. Nah, sekarang kan anak 18. bisa langsung 18 tahun 18 batasnya. tahun. Ke spesialis mata kita nggak perlu pakai rujukan, Iya. kita langsung. Kemudian ke THT, kita nggak perlu rujukan, bisa langsung. Iya. Kan spesialis kandungan juga ini. Nah, spesialis kandungan juga kadang-kadang teman-teman masih agak bingung karena kiranya kalau kandungan itu hamil, gitu kan. Nah, padahal kan semua penyakit kandungan ibu-ibu itu, istri itu bisa langsung.
Iya. Jadi tidak hanya periksa hamil yang Objin lah ya, Dok, objin. Iya, objin itu bisa langsung berobat tanpa pengantar. Nggak harus ada indikasi karena merasa hamil gitu ya dok ya? Enggak. Oh. Nah, jadi semua ada kasus-kasus yang lain, misalnya ya contohnya, oh perutnya sakit Sakit, nih sakit bagian perut. bawah kan. Iya. Itu Kalau objin. biasa kan curiga oh jangan ada kista ini, Iya. ya kan Kita itu kan belum ibu-ibu makan, kan. ternyata belum makan. Iya. Kalau baru makan perutnya bagian atas, ini perut bagian bawah. Iya, iya. Beda. Oh, beda. Otaknya juga beda itu. Lah iya. Iya. Beda. Sama lagi dok, kalau saya lihat kan sekarang gennya karyawan ini kan banyak yang muda-muda gitu. Mungkin Mas Wawan nanti bisa cerita dikit terhadap penggunaan Mandirin Health itu mayoritasnya di mana sih? Apakah memang rata? Iya, iya. Kalau dilihat base karyawan, data karyawan Clustering, kita sekarang kan clusteringnya. banyak muda-muda nih. Iya, iya. Rata-rata pasti banyak yang lagi berproses hamil atau Produktif yang ya? sudah hamil. Iya, Masih lagi proses produktif ya. lah. Iya, iya. Kan kalau dulu dibatasin sampai 3 ya dok ya, kelahiran. Oh, iya, kita kan persalinan. sampai persalinan sampai 3, sekarang kan Sekarang bebas. bebas. Setahun sekali ya, tunji. Bisa setahun sekali kalau sanggup ya, kalau sanggup. Tunji, Ya. setahun siji. Tapi ingat, setelah lahir yang ketiga itu hanya proses persalinan saja. Iya, Untuk perjalanan. sekolah, untuk yang lain-lain ya Sesuai PKB. sesuai PKB. Nah itu dia. Enggak, tapi tadi berarti langsung itu si pasien tanpa harus datang ke vaskes 1 ya kalau Mandirin Health ya? Terhadap 4 spesialis tadi tuh. Betul. Ya, betul. Apa ya tadi? THT, THT, SPOG ini objin, SPOG itu ya. kandungan ya? Ya, dokter anak. Dokter anak. sama Mata. mata. Nah, berarti kalau misalkan saya kan biasanya kalau minta rujukan kan ke sentra medika tuh dok ya. Iya. Nah berarti itu nggak perlu lagi tuh kalau Nggak untuk perlu. 4 itu. Iya. Kalau dulu kan kayaknya cuma anak aja kan yang Dulu- bisa langsung. Anak juga enggak ya, sudah dibatasin umurnya. Anak Ya? boleh Libat- langsung 5 tahun. Iya, 5 dibatasin tahun. umurnya. Kandungan juga. Kandungan juga dulu bisa. Kandungan pemeriksaan kehamilan aja. Oh, 4 kali. iya, 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 iya. 4 kali. Kalau sekarang kan Benar, bebas. Bebas bisa langsung. Nah, jadi memang setelah saya sedikit-sedikit karena lagi memang sensitif baca-baca peraturan direksi dok. Memang kalau secara kebijakan kita mungkin keep dulu lah. Ya. Keep dulu dalam arti bukan berarti kita ini nggak ada di peraturan direksi mau kita adain, nggak dulu, karena itu butuh proses negosiasi yang sangat panjang kan gitu. Iya, iya. Nah saya lebih pengen tertarik kan kalau orang sakit ini kan banyak embel-embel di belakangnya dok, embel-embel dalam arti kebutuhan penunjang buat medis. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok seperti apa aja sih kebutuhan penunjang medis? Apakah saat orang misalnya dioperasi kakinya ternyata dalam kebutuhan untuk pengobatannya dia butuh apa namanya itu tongkat Tongkat. pembantunya itu. Iya, iya. Nah, hal-hal yang seperti itu apakah Alkes, ditanggung? Alkes. Nah, Alkes. ada batasannya nggak di apa yang ditanggung apa yang enggak? Kalau secara gamblang kan buat kecantikan dulu kosmetika murni enggak lah kan gitu. Nah ini orang sakit cuman kebutuhan buat penyembuhannya itu ada alkes yang harus dikasih gitu. Oke. Ya. Terkait sebenarnya tadi kalau ditanya mengenai pemeriksaan penunjang itu agak sedikit berbeda dengan alat kesehatan. Oh, beda. Ya. Pemeriksaan penunjang itu biasanya termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto ronsen. Beda deh. Ya, itu Oh, istilahnya pemeriksaan Beda deh. penunjang. Maklum Kalau dok, maklum kalau ini di guru dalam- olahraga bukan dokter. Ini guru. Oh, itu dianggap dalam dunia medis kita pemeriksaan penunjang itu. Nah, terkait pemeriksaan penunjang, selama itu ada indikasi medis, itu akan di cover semua. Iya. Jadi pemeriksaan penunjang dari mulai yang ringan, katakanlah kita ronsen nih misalnya kan, kita sakit saya tulang belakangnya. Pemeriksaan penunjang dilakukan pertama bisa foto ronsen. Ya foto ronsen nggak kelihatan ini. Mungkin dokternya akan lebih harus MRI. Itu yang MRI. dinamakan pemeriksaan penunjang. Nah, terkait yang tadi alat bantu Gerak, ya. kesehatan, Alat bantu bantu gerak, itu memang kita sih sebenarnya itu kan termasuk jenis-jenis pelayanan kesehatan juga. Dan pelayanan kesehatan ini kan dikatakan luas ini. Iya. Banyak dari aspek, dari mulai ya kita mungkin ingat kayak kita kebutuhan kita lah, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, Ya. atau kebutuhan tersier seperti Ya. itu kan. Nah, dan pelayanan kesehatan kan ada gitu juga, ada kebutuhan primer kan. Yang tadi obat-obatan misalnya, yang primer. primer itu kan termasuk yang primer kan Iya. yang harus ya indikasi medis. Nah, ada lagi pemeriksaan yang yang tadi kan yang alat bantu itu termasuk yang sekunder atau yang tersier. Nah, kita melihat kasus alat bantunya seperti apa. Misalnya katakanlah alat bantu contohnya implan, katakanlah itu kan. Misalnya orang patah
patah tulang, itu kan ada alat, sebenarnya alat bantu yang dimasukkan. Besi itu kan sebenarnya alat bantu untuk mempercepat penyambungan tulang itu. Itu kan kita masukkan sebenarnya alat bantu. Nah, itu kan memang boleh kita kategorikan untuk kebutuhan primer, maka itu akan di cover seperti itu. Kemudian yang kedua, yang agak ada sedikit peningkatan itu alat bantu yang untuk proses penyembuhan. Misalnya gini, banyak sekarang dulu kasus itu bentuk tulang anak-anak itu kasusnya pada anak-anak, biasanya bentuknya abnormal, misalnya bentuk S, skoliosis. Ada yang bentuk agak bungkuk kan, kifosis namanya bungkuk. Nah, kalau dulu kita itu kan perlu alat bantu juga berupa korset. Nah, dulu kita tidak di cover karena itu masuk alat. Nah, sekarang alat bantu itu kalau memang itu rekomendasi dokter, dengan dipakaikan korset itu bisa membantu proses penyembuhan. Jadi tulangnya menjadi lurus, tidak lurus. Nah, itu akan kita cover seperti itu. Memang tadi yang lain seperti kursi roda, itu memang belum tercover. Kalau alat bantu yang di luar itu kan kursi roda, mungkin tongkat. Tapi kalau memang alat itu memang proses, artinya untuk membantu bisa membantu proses penyembuhannya itu sendiri, itu akan kita cover. Selama ada rekomendasi dari dokter. Itu ingat teman-teman, rekomendasi dokter, bukan inisiatif sendiri. Kan gitu. Benar. Ya gitu kan Mas Wawan ya? Setuju. Nah, ini Mas Wawan mungkin nanti cerita banyak lah apa-apa yang sudah terjadi terhadap penerapannya. Ini kan kita jalan 6 bulan baru. Ya mungkin kan teman-teman kan cuma ngejapri, Wawan yang mana sih? Nah, ini orangnya. Ini orangnya. Siap. Jadi gitu, Cep. Memang banyak hal yang harus kita pahamin juga nih terhadap pelayanan kesehatan dari sisi kebijakan. Mana yang benar-benar ditanggung, mana yang benar-benar tidak ditanggung. Yang terjadi case kan selama ini pemahaman itu yang belum tersampaikan secara utuh kan gitu ya. Ya mungkin nanti kalau mau butuh peraturannya seperti apa silakan kontak beberapa sekret teman-teman DPC BSA atau Japri IG-nya, kita deliver lah informasi itu. Karena kalau dibahas detail ada 22 pasal kalau nggak salah, saya belum tarifnya, panjang lah pokoknya. Siap. Sama ini mungkin Dok, kalau case-case tertentu Dok, dalam hal ini case-case tertentu, kalau sekarang kan kita ngelihatnya orang kalau mau ke rawat jalan nih, saya ambil contoh rawat jalan, orang mau rawat jalan harus ke Paskes 1 dulu. Karena yang saya tangkap sosialisasinya seperti itu, di luar emergensi. Mungkin nanti Mas Wawan bisa jelasin juga, di luar emergensi, alam hal ini memang benar-benar urgent terhadap pasiennya, atau Sabtu dan Minggu, atau di malam hari. Nah, itu sebenarnya memang sebuah kesepakatan antara kita dan AP2 dan Mandiri Health, atau memang SOP asuransi selama ini yang seperti itu gitu, Dok. Jadi selama ini kan kita menggunakan istilahnya managed care. Ya, managed care itu artinya kita pelayanan itu kita manage, kita atur lah. Ya kan? Nah, kalau supaya karyawan itu mendapatkan pelayanan yang sesuai lah, sesuai sesuai indikasi. Jadi kadang-kadang kan memang pelayanan kesehatan itu, kalau secara kita bicara pelayanan kesehatan modern itu memang harusnya berjenjang. Jadi tidak bisa dari satu loncat langsung ke tingkat lantai 3 misalnya gitu. Jadi pelayanan, karena kan itu terkait dengan penyakitnya juga kan. Penyakitnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang agak berat, ada yang berat sekali, ada yang kritis seperti itu. Nah, itu memang kita melakukan pelayanan berjenjang. Dan pada awal kita sebenarnya kalau Angkasa Pura ini dari proses awal itu kita sudah menggunakan pola managed care, karena itu kan sistem pelayanan yang modern, managed care. Jadi untuk misalnya penyakit yang, kalau dulu kan kita ada klinik sentra medika, di cabang-cabang itu ada klinik di kantor. Itu sebenarnya kan termasuk proses pelayanan tingkat 1 awal. Sama di tempat lain juga seperti itu. Kemudian kita berbicara ke layanan tingkat lanjut, rawat jalan tingkat lanjut. Itu biasanya kita udah merujuk ke spesialis yang ada di rumah sakit seperti itu. Nah, penyakit kan gitu juga. Misalnya penyakitnya sekedar demam, panas. Nah,
spesialis. Mungkin kita belum tentu untuk belum perlu untuk langsung ke spesialis. Iya. Terutama orang dewasa lah. Kalau anak-anak kan tadi kan kita Udah, sudah ada akses iya. langsung. Kalau kayak kita aja lah misalnya kan Kita. kalau terlalu banyak merokok misalnya. Ya. Misalnya Batuk. batuk-batuk Ah, gini iya. kan nggak mungkin kita langsung ke spesialis paru misalnya Wah, gitu kan. itu, iya. Sebab Iya, kita iya, tahu iya, iya. mungkin kita perlu ke layanan awal dulu tingkat 1 Iya, dulu. iya. Oh iya. Di layanan tingkat 1 di layanan tingkat 1 kalau misalnya nanti belum ada perubahan atau dalam pemeriksaan ini kayaknya ada yang spesifik nih, Iya. ada yang baru kita rujuk untuk yang pelayanan tingkat Dirujuk oleh si Paskes 1 Paskes 1 untuk dirujuk ke spesialis. ya. Memang kayak di bandara, Cek. Kan nggak tiba-tiba lo bisa masuk ke ruang tunggu. Bener Iya, nggak? harus lewat check-in dulu. Harus lewat Depan dulu pemeriksaan ya. satu dulu. Iya. Bersih nggak nih orang barang-barangnya, kan gitu ya, Dok ya. Iya. Kalau simulasinya gitu, Iya. baru boleh check in. Ada proses lah ya. Ada proses. Berjenjang. Tapi kan bukan berarti menutup pada hal-hal yang emergensi, bener ya Mas Wawan ya, paralel terhadap teknis pelaksanaan di lapangannya kan gitu ya. Betul, betul. Kalau yang kayak gitu hal-hal apa aja sih mungkin bisa didetailin Mas Wawan? Yang emergensi yang benar-benar pasca satunya adalah IGD rumah sakit. Iya. Nah, mungkin bisa didetailin Mas Konteks Wawan. emergensi ya. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Saya mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan Dr. Hans. Jadi memang prinsipnya saat ini kami sebagai asuransi Mandiri Health yang ditunjuk Iya. dalam hal ini dalam manajemen oleh manajemen Angkasa Pura II untuk memberikan layanan asuransi kepada seluruh karyawan dan juga keluarganya. Jadi kami terima kasih atas hal tersebut. Nah, dalam hal ini memang kami sebagai asuransi memang berbeda dengan TPA. TPA itu yang tadi disampaikan seperti Admedica. Oh. Admedica itu kalau istilahnya di dalam industri kami itu adalah TPA, third party administrator. Oh iya. Seperti itu. iya. Jadi administrasi aja. administrasi saja. Itu memang salah satu perusahaan yang menghandle keperluan administrasi perusahaan lain seperti itu. Tapi ruang lingkupnya kesehatan itu. Ruang lingkupnya kesehatan. Oh iya. Ruang lingkupnya kesehatan seperti itu. Jadi memang secara administrasi itu memang dikelola oleh TPA tersebut. Gitu. Nah, kalau dalam hal ini kami kan memang sebagai asuransi di mana memang kami mengelola jaminan kesehatan untuk karyawan beserta keluarga yang diasuransikan kepada kami. Ya, dalam hal ini Angkasa Pura II Dalam lah. hal ini Angkasa Pura II Ya. seperti itu. Nah, memang yang menjadi catatan adalah yang namanya sistem asuransi itu kan kita ada aturannya, kita ada rule-nya, kita Ya. ada jenjangnya. Ah. Nah, kalau kami memang berbicara tadi ada rawat jalan tingkat pertama, tingkat lanjutan, Tingkat. rawat jalan lanjutan Ya, dan oh. juga rawat inap. Jenjangnya ada 3. Jadi memang saat ini yang berjalan dari rekan-rekan Angkasa Pura II adalah produknya Gold 1, Gold VIP, dan ini merupakan memang produk yang saat ini dipercayakan atau dalam hal ini diambil oleh manajemen bagi seluruh karyawan Angkasa Pura II. Ya. Seperti itu. Rata ya. Rata Ya. semuanya. Nah, tetapi yang memang yang menjadi pembeda adalah ini kalau saya ingin menyampaikan bahwa saking pedulinya ya dari manajemen Angkasa Pura II, benefit Gold yang diambil saat ini itu sangat-sangat spesial. Nggak pada gol umumnya oleh Tidak Mandiri pada Health? umumnya. Oh, berarti beda. Ada kekhususan spesial. berarti. Ya, Ada. ada martabak spesial plus telur plus apapun itu. Nah, ini lebih dari itu lagi. Plus Seperti aja itu. buat manajemen AP2 ya. Jadi saking Atep. ininya ya dari manajemen Angkasa Pura II. Nah, tetapi memang kami kan ada kembali kepada aturannya, Ya. kepada rule-nya sesuai tadi yang disampaikan. Ada indikasi medisnya, Ya. seperti itu. Ada jenjangnya. Nah, kalau kita bicara jenjang, memang saat ini managed care adalah pola layanan yang dilakukan berjenjang. Jadi tidak bisa langsung ke dokter spesialis, Ya. tidak bisa langsung ke dokter subspesialis, tetapi kita ada dokter keluarganya terlebih dahulu. Prinsipnya ini adalah kendali mutu, kendali biaya. Kendali mutu, kendali biaya. Kalau tadi Dr. Hans menyampaikan kendali mutu, kendali biaya, dan juga kendali data ya. Data. Ya seperti itu. Itu memang yang kami maksimalkan dan kita berikan kepada siapapun customer kami. Iya. Seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir, atas kendali yang kami upayakan dan kami lakukan, tentunya tidak akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada peserta. Bahkan di situ memang kami berkolaborasi dengan provider memberikan layanan-layanan atau privilege service yang diberikan untuk peserta kami. Iya.
khususnya Bentar, untuk saya Di potong luar dikit, di Mas. luar yang diakomodir sama Ya. P2. Yes, seperti Ya, itu. saya potong dikit Mas, Ya. takutnya nanti terframingnya beda. Jadi Ah. kendali biaya yang dimaksud bukan untuk mengurangi ya teman-teman, Ya. tapi Bukan. hanya buat controllingnya lebih baik Betul. aja. Tadi gitu. output manage-nya itu tadi. Ah. Betul, itu betul. dia. Karena kami sebagai pihak yang dipercaya oleh manajemen perusahaan, kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dari fasilitas kesehatan itu berjalan sesuai. Iya. Seperti itu. Jadi kita bicara di luar ketika ada layanan salah satu penegakan suatu diagnosa, mungkin ada fasilitas yang memerlukan 4 penunjang atau pemeriksaan penunjang, Iya. ada yang memerlukan 10 pemeriksaan penunjang, begitu. Nah, itu yang kami fasilitasi, itu yang kami pastikan bahwa apapun pemeriksaan penunjang yang dilakukan itu sesuai dengan diagnosa yang ada, seperti itu. Jadi jangan sampai over utilisasi atau over treatment, Iya. seperti itu. Nah, dalam hal ini mungkin kamilah yang mengkomunikasikan kepada fasilitas kesehatan. Mandiri Health mengambil peran itu juga. Betul. Karena apa? Iya. Kami punya mandatori dari perusahaan, dari manajemen. Iya. Tolong dong kendalikan. Nah, itu yang kami lakukan di lapangan. Tapi maaf saya potong ya Mas ya. Mandiri Health kan kalau dilihat kan ini kan asuransi ya. Betul. Spek yang dihadapin terhadap kontrol ini kan adalah yang murni dokter, rumah Betul. sakit yang Ya. secara spesifiknya Ya. adalah bidangnya itu. Betul, Nah, betul, kalau betul. Mandiri Health apakah secara pendalamannya saat ingin mengontrol itu punya kemampuan atau kapasitas kompetensi seperti Yes, itu juga nggak gitu? siap. Nah, kami ada tim Ya, khusus ya. yang memang kompeten menghadapi hal tersebut. Kami ada tim dokter juga, Oh. kami ada tim farmasi juga, tim medis kami lengkap. Iya, Seperti iya. itu. Jadi memang atas apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari fasilitas kesehatan atau rumah sakit, tentunya kita melakukan diskusi dan komunikasi Oh, terhadap iya. berbagai kasus seperti itu. Jadi memang tidak serta merta kami Iya, juga itu dia. ini ya memberikan judgement terhadap Iya. suatu layanan, tetapi kami berdiskusi dengan rumah sakit atau mungkin dengan dokter spesialis tertentu, seperti itu. Prinsipnya begitu. Nah, kalau kita kembali kepada tadi ya kondisi-kondisi emergensi, Iya. seperti itu. Kondisi emergensi prinsipnya adalah kita mengakomodir kondisi-kondisi emergensi tanpa rujukan. Tanpa rujukan. Tanpa rujukan. Iya. Cluenya seperti itu. Jadi jika ada kondisi emergensi, ada peserta kami, ada rekan-rekan dari Angkasa Pura II yang memang memerlukan tindakan-tindakan emergensi atau memang kondisi emergensi, silakan akses langsung ke UGD. UGD, Ke rumah UGD. sakit. Itu tanpa rujukan, itu langsung bisa akses ke sana. Mm. Seperti itu. Nah, tetapi memang saat ini yang menjadi catatan adalah emergensi yang dimaksud itu seperti apa? Kategorinya. Kategorinya. Iya. Syarat dan ketentuannya. Betul. Ah. Karena ada sebagian yang memang aduh saya batuk-batuk nih, emergensi ya, masuk ke UGD. Nah, itu kan secara klasifikasi kan bukan masuk kriteria emergensi. Kalau batuk-batuknya sepanjang jam bub nggak berhenti itu masuknya emergensi nggak itu? Kriteria emergensi mungkin nanti disampaikan oleh dokter juga yang akan atau mengganggu Keberlangsungan. jiwa atau ada dampak terhadap jiwa seseorang Iya. atau bahkan mengakibatkan kematian. Iya, Nah, iya. disitulah masuk ke dalam kriteria atau kategori emergensi seperti itu. Nah, untuk case seperti itu silakan akses ke UGD rumah UGD sakit. langsung. Itu tanpa rujukan. Tanpa rujukan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini saya harus bayar nih. Nah, kita ada 2 kategori. Satu, ada provider kami, Ya, ada non provider. non-provider. Apabila kasus emergensi dan ada provider kami yang terdekat, akseslah provider kami. Akseslah rumah sakit UGD yang sudah kerjasama dengan kami. Menjadi providernya MI lah ya. Betul, Ya. providernya MI. Sehingga apapun biaya tindakan yang dilakukan itu langsung di-cover di tempat. Nggak akan keluar Oh, biaya. Gitu ya, langsung tidak keluar biaya. Itu orang rumah sakitnya langsung connect tuh. Itu sudah paham. Itu sudah iya. paham karena kami dari 2008 Mandiri Health berdiri, plus sebelumnya juga memang kita sudah bergerak di bidang asuransi kesehatan komersial dan rumah sakit juga sudah paham dan familiar Iya. terkait hal ini. Nah, bagaimana sekarang jika kasusnya di non provider? Nah, Di iya. non provider artinya ada kondisi-kondisi emergensi, peserta kan tidak mungkin nih
kecelakaan atau mungkin kasus-kasus emergensi nyari-nyari provider terlebih dahulu, Mandiri Health di mana nih providernya, kan tidak mungkin kan, apalagi itu mengganggu keselamatan jiwa. Silakan itu akses ke provider terdekat. Nah tetapi memang sistemnya nanti reimburse seperti itu. Rumah sakit terdekat maksudnya, rumah sakit terdekat, non provider. Nah, sistemnya memang itu reimburse nantinya, tapi kami mengakomodir. Nah hanya memang yang ingin saya sampaikan dan mohon di support juga adalah klasifikasi emergensinya. Kadang-kadang pasien atau mungkin peserta itu menganggap batuk pilek atau pilek biasa yang memang berat nih, wah ini emergensi nih. Panik kan, soalnya seperti itu ya. Lebih kepada ngelihat anak sih. Kalau saya nangkapnya hal-hal seperti itu anak tuh dok. Kalau yang kayak gitu tuh. Kalau secara pribadi orang, lu pernah sih nggak Cep ngalamin emergensi? Harus cepat-cepat ke rumah sakit lu ditangani? Enggak, kalau gue belum. Gue belum pernah. Ya, lu jangan juga. Tapi kalau ngelihat anak, beda psikis orang tua kan beda gitu ya toh, pengen cepat tanggap gitu. Nah, bagaimana kalau kondisi anak? Satu, kita biasanya di rumah sakit kan memang ada poli spesialis anak juga. Iya kan? Sebetulnya itu bisa mengakses poli anak langsung. Apalagi untuk Gold ini kan kita ada 4 poli, bisa tanpa rujukan langsung akses ke rumah sakit. Yang tadi. Kita tadi ya, ingat saja OMAT. Objin mata anak THT. OMAT ya. Jadi untuk 4 poli ini bisa langsung akses. Nah, pengecualian mungkin untuk anak tadi, karena memang ini kan kadang-kadang ini panik nih. Ya kan, panik dari orang tuanya, dari ibunya khususnya ya. Nah memang kita harus memahami juga memang sebagai orang tua ini mana yang memang emergensi, mana yang memang sebetulnya ini bisa kok masih dilakukan penanganan di klinik PPK 1 atau di klinik dokter keluarga. Karena bukan apa-apa, concern kami kepada pasien adalah kami menjaga baik itu kesehatan dari pasien kami ataupun dari keluarganya ketika masuk ke ranah yang seperti rumah sakit. Itu kan kita kalau istilah medis ada infeksi nosokomial, artinya di situ kan resiko tinggi penularan dan penyebaran penyakit seperti itu ya. Nah kalau kita bisa optimalkan penanganan itu di klinik, tentunya resiko penularan pun akan semakin kecil karena skopnya kecil. Skopnya kecil juga seperti itu. Tetapi dari sisi pelayanan itu pasti akan terlayani dengan baik sesuai indikasi dan kompetensi dokter juga pastinya seperti itu. Tuh gitu Cep. Jadi apa? Memang kadang kalau tadi kan emergensi doang triggernya gitu ya. Tapi saya dengar juga katanya memang sekarang InHealth taruhlah kan Vaskes 1 ternyata enggak 24 jam 7 hari gitu kan ya. Ada waktunya di saat mereka libur gitu kan atau apa. Nah itu kira-kira masuk nggak ke dalam kategori tadi tuh? IGD rumah sakit langsung. Masuk situ. Baik. Jadi kita untuk kriteria emergensi ada 2. Ada emergensi waktu, ada emergensi medis. Nah, kalau emergensi medis itu sudah cash close rasa-rasanya ya. Apa yang masuk itu emergensi medis atau mengancam keselamatan jiwa langsung akses ke UGD. Nah, bagaimana kalau kondisi emergensi waktu nih? Waktunya. Ini jam 11 nih, 11 malam. Ya kan? Kemungkinan klinik-klinik lain itu sudah tutup atau tidak praktek seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang hari libur. Hari Sabtu, hari Minggu nih. Kayak kemarin tuh waktu Lebaran. Betul, banyak tuh ya dok ya. Banyak dari klinik. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti itu, apabila memang di suatu wilayah tersebut memang tidak ada klinik yang memang praktek dan bukan provider, itu bisa diakses ke rumah sakit. Seperti itu, karena kita melihat ini memang klinik kami juga tidak ada yang praktek di waktu tersebut, tetapi kan memang ada fasilitas kesehatan di rumah sakit. Itu silakan bisa diakses seperti itu. Dan tetapi memang kita kembali lagi bijaknya dalam menggunakan atau dalam menggunakan pengobatan itu, karena ya memang kembali lagi kepada khawatir ya kalau orang tua ya. Sekarang kalau anak hari Minggu batuk pilek kadang-kadang kan khawatir seperti itu kan. Nah itu memang kita juga fasilitasi dengan aplikasi Fit Aja. Nah, nih. Ya, kita ada aplikasi Fit Aja. Kita ada juga nih. Midok yang memang itu bisa kita lakukan konsultasi, kita fasilitasi untuk peserta kami. Jadi sebetulnya menjadi pilihan alternatif juga. Konsultasi menggunakan aplikasi kami Fit Aja dengan dokter
nanti akan diberikan obat atau resep apa saja yang diperlukan. Bisa video call juga kan itu? Bisa video call Nah, juga. lu coba cek Seperti itu. Bisa. Gua udah pernah nyobain video Ya, call. sudah pernah ya. Nah, Kemarin kalau pada di rumah saat video call suka nggak pakai baju. Malah bahaya. Suka malu. Jadinya tapi beneran dokter kan itu ya, Mas ya? dokter. Nah, Dan beneran itu dokter. bukan ini ya, bukan masa iya Takutnya gambar. nanti diseragamin doang ya kan. itu bukan robot ya, Iya, bukan robot, tapi bukan. memang dokter Oh, yang iya. memang standby Praktek. untuk praktek melayani peserta Mandiri Health seperti itu. Oh, di aplikasinya itu. Berarti chatting gitu. Iya betul, itu Oh. dokter yang menjawab langsung. Telemedicine itu ya Telemedicine. Betul, Oh, betul. iya, iya. Kemarin kita cukup ini ya, kebanjiran order lah istilahnya ya pada saat pandemi. Covid. Lewat telemedicine. Betul, betul. Oh. Karena itu menjadi salah satu upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada peserta. Nah, seperti itu. Daripada sebut. Jangan Iya, mama. Padahal Keep. kalau Iya, iya, iya. berarti di telemedicine itu dia bisa ngasih resep. Terus nanti obatnya? Nah, itu obatnya itu bisa di akses. akses ke apotek yang sudah kerjasama dengan kami. Itu silakan bisa diakses. Di mana aja? Di mana aja? Disebutkan nggak apa nih? Sebutkan ya. Nggak, misalnya saya ambil sampel. Iya. Saya di Jakarta Timur lah. Ya, Saya tinggal di Jakarta Timur, Ah. sedang mengakses telemedicine itu di Jakarta Timur. Iya. Lalu dikeluarlah resep. Resep. Nah, saya ngambil obatnya apakah harus ke tempat wilayah dekat saya tinggal? Saya tinggalnya kebetulan di Tangerang. ya. Apakah bisa di Jakarta Sana. Barat, Jakarta Ya. Utara? Nah, yang Itu penting provider. sebetulnya bisa di mana saja, yang penting providernya Mandiri Health. Ah. Tapi memang dalam hal ini kami khususkan karena ini adalah resep dari dokter kami, dokter umum. Ya. Kita optimalkan di apotek yang sudah kerjasama. Jadi tidak di rumah sakit ya, Iya. tapi di apotek. Cukup banyak provider kami, salah satunya dengan Apotek Kimia Farma. Ah, itu. Nah, itu bisa gampang itu dicari di Itu mana-mana. bisa diakses seperti itu. Nah, yang menjadi concern kami adalah apabila sudah dilakukan komunikasi atau konsultasi dengan dokter, mendapatkan resep, karena itu nanti di aplikasinya kan akan diberikan resep, Iya, ya kan, benar. resep lah. Nah, itu untuk lebih mengoptimalkan layanan, silakan komunikasikan terlebih dahulu kepada tim kami. Iya. Bisa kepada saya, bisa kepada Mas Petrus atau Mbak Intan atau Iya. tim kami, sehingga kami akan berkomunikasi dengan pesertanya di mana nih tempat tinggalnya Tempat tinggalnya. dan apotek mana yang akan diakses. Domisili dan sehingga kami pun akan menyampaikan kepada apotek tersebut akan ada peserta A yang akan mengambil obat lewat resep dari Betul, telemedicine. dari telemedicine seperti itu. Jadi ini lebih ke kita benar-benar memaksimalkan layanan dan kita memonitoring supaya kebutuhan obat peserta atas resep fit aja terpenuhi. Nah, Atau Seperti itu. belum bisa tadi, misalkan resepnya ada, terus obatnya diantar juga gitu misalkan. Belum sampai ke situ. Saat ini kami sedang Bagus pengembangan juga ke sana. ah, Saat ini kami sedang pengembangan kan ke sana. enak tuh, Mudah-mudahan ya. nih bisa segera terrealisasi. Iya. Wah, Karena kan mantap. ternyata ini harus berkaitan dengan berbagai unit juga kan. Seperti benar, itu ya. benar. Ya berarti kan bakal buka lowongan buat kurir tuh dia. Bisa buat sampingan dah Ya, kira-kira. bisa jadi subsidiarinya Mandiri Health. Itu kolaborasi Nah. dengan yang sudah existing ada. Nanti kalau di launching ditunggu Seperti teman-teman. itu. Iya. Akan di launching. Tapi pasti akan sosialisasi juga Pasti. kan. Tentunya, Pasti. tentunya. Jadi memang kalau saya lihat ini Mandiri Health dengan wadahnya fit aja tanpa kartu bisa, hanya virtual nomor yang seperti itu memang banyak cukup membantu juga kemudahan-kemudahan. Kalau dulu kan dokteran waktu praktek kan waktu pakai yang sebelumnya kan suka dijapri ya dok ya, menanyakan kondisi ada beberapa. Kalau gue dulu suka juga tuh cek menjapri, dok anak saya begini, saya fotoin bintik-bintik. Ini bagusnya pakai obat apa dok? Nah sekarang kan bisa lewat fit aja dan bisa ngupload gambar juga kita kan ya mas ya. Betul. Nah, Baru nanti didiagnosa sama dokternya. bisa didiagnosa. Oh malah lebih gampangnya kalau mau setelah dapat resep kita kan bisa lihat di fit aja kan ada provider tuh ya. Betul. Bisa betul. dilihat di situ Bisa. Fitur provider itu. fitur provider. Jadi bisa kita ambil yang terdekat juga. Betul. Jadi kemudahannya udah banyak sekali sebenarnya. Tinggal filternya ada ya mas ya, apotek apa. Betul. Oh iya di dalam pas Ada nge-search itu ya dok ya, Betul, ada betul, filter-filter apotek, Betul, klinik, rumah sakit. Nah, Jadi itulah memang komitmen kami dalam memberikan layanan kepada peserta. Salah satunya kita mengoptimalkan fit aja. Jadi- Berarti secara proses sebenarnya udah keren tuh ya. Orang sakit tanpa perlu datang ke rumah sakit atau provider juga. Ini yang ringan bisa. ya, Yang yang ringan nih, kategori yang ringan, ya, betul, telemedicine tentunya ya. gitu Iya. kan, terus dikasih resep, dia datang dah ke apotek. Iya.
Nah, ada lagi kan tuh runutannya ya. Ternyata Ada. ada proses satu lagi yang memang mungkin jadi banyak pertanyaan dan mungkin sedikit agak keluhan lah dari teman-teman karyawan baik. terkait dengan obat yang dikasih dari apotek atau outputnya yang ya. diresepkan sama si Telemedicine. dokter. Iya, Telemedicine. apapun itu gitu kan, karena memang ternyata katanya generik, katanya obat yang dikasih murah katanya gitu kan ya. Kalau tahu obat cuma harga 2.000 mah mendingan dikerokin aja di rumah katanya begitu. Banyak memang. contoh. Iya. Gua Ya. misalnya kayak gitu. Nah, nanti mungkin akan dijawab sama Mas Wawan, tapi kita pengen tahu dulu sebetulnya nih. Ya. Ini yang harus clear adalah antara generik, paten itu apa perbandingannya dan bagaimana implikasinya terhadap tubuh sebetulnya. Nah, Tapi itu lu jujur dulu, lu paham nggak? Kagak. Ah, ya udah. Makanya Benar. kita harus tahu dulu Iya. nih dari pakarnya. Makanya kan kita ya? harus paham juga. Iya, Generik apa, paten apa, tiba-tiba ngeklaim aja. Ini generik, ini paten. Nggak bagus gitu. Nah, itu. Saya nanya Sumardi, salah guru olahraga dok. Nah, harus nanya sama dokter. Nah, benar. Nah, makanya silakan dok. Ya, mungkin sedikit yang ilmu yang saya tahu Ini gitu. ya, Pada masih buatan rendah ya. aja dokter Dasarnya Hans ya. farmasi. Emang beda. Orang kalau berilmu beda Iya, gitu beda ya. banget. Jadi obat adalah langkah terakhir lah ya dalam pengobatan. Langkah, iya, Dokter benar. itu kan biasanya pertama dia anamnesa dulu kan dalam mendiagnosa satu penyakit. Iya. Padahal dalam anamnesa itu biasanya kita sudah bisa mengira-ira sakitnya ini sekitar apa nih diagnosanya seperti itu. Jadi anamnesa ini penting ya, biar sini sekalian sosialisasi pemahaman juga tentang pengobatan. Karena dokter pasti akan bertanya ini misalnya anak panasnya sudah berapa hari, kemudian panasnya itu panas apa turun naik, gimana fluktuasi panasnya. Sebenarnya pertanyaan itu di dalam benak dokter tuh sudah mengira-ira kira-kira arahnya mana ini. Misalnya contoh, oh panasnya malam, nanti siang agak turun lagi, malam nanti naik panas lagi. Dalam dugaan dokter, wah kemungkinan ini tifus. Nah, Ya kan? Oh panasnya apa? Oh mendadak langsung tinggi terus gitu berapa hari ini ya. Dalam benak itu, oh mungkin ini demam berdarah kali. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan dokter itu harusnya dijawab dengan jujur juga sama harus pasien. real apa yang terjadi ya dok ya. Apa yang terjadi karena Iya. itu dalam bertanya bukan hanya sekedar bertanya ngobrol, tapi Iya. itu anamnesa. Dalam anamnesa itu sebenarnya 80% diagnosa sudah bisa kita tegakkan. Jadi banyak juga kadang-kadang kan pasien komplain kan. Iya. Oh ini diperiksa enggak sudah ngasih resep. Nah, Mungkin dulu dokter zaman tua kan. Iya. Karena berhubungan jadi kadang-kadang pasien dari masuk ruangannya dia udah tahu nih ini sakitnya apa. Dok, Gitu. itu dokter apa dukun? Jadi dari cara berjalan pun kadang-kadang sudah bisa tahu, Iya. ditambah lagi anamnesa. Kemudian masuklah ke mungkin kalau dokter masih ragu perlu pemeriksaan penunjang. Terakhir ke memberikan obat. Nah, jadi pemberian obat itu sesuai sama indikasi medis sebetulnya kan. Apa dikasih obat. Nah, kemudian berkembanglah obat nih memang banyak macamnya obatnya. Ada dikatakan yang pertama kita tahu obat generik. Obat generik ini memang relatif lebih murah dan disiapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya obat original. Original obat itu adalah obat mungkin yang pertama kali dibikin ya. Misalnya obat darah tinggi itu kan banyak pertama orang kalau pernah tahu obat hipertensi bisa saya contoh nih. Nyebut merek enggak Ya, nggak Oh, apa-apa, dok, besok di endorse gitu. Endorse masuk ke endorse masuk. Misalnya dulu ada Norvas itu kan obat produk original. Banyak juga yang lain-lain produk original. Nah, itu biasanya produk original itu mereka melakukan penelitian sendiri. Melakukan penelitian sendiri, uji sendiri dan uji itu kan bertahap-tahap kan dari mulai awal akhirnya diizinkanlah satu misalnya usah diizinkan untuk diproduksi. Nah, biasanya dia mempunyai hak paten. Kalau buat original itu. Original itu ada hak Ya, patennya. Misalnya 10 tahun katakanlah. Jadi selama 10 tahun itu perusahaan nggak boleh bikin. Perusahaan lain nggak boleh Perusahaan bikin. nggak boleh bikin. Nah, makanya harga ini biasanya mahal. Mahalnya karena apa? Karena biaya penelitian itu yang besar. Sehingga dia baru jadinya. Begitu masa patennya habis 10 tahun tadi. Itu pabrik lain tuh sudah bisa membuat. Nah, itu namanya produk MeToo. Nah, itu MeToo. Jadi ada bukan tisu basah anak-anak kadang itu. Istilahnya MeToo. Iya. Tapi membuat itu nggak sembarangan juga. Jadi dia harus mempunyai uji kesetaraan namanya. Jadi kesetaraan sama original baru keluar lah. Nah, gini biasanya harganya sudah mulai turun nih. Karena kan yang produk MeToo itu dia tidak perlu ngadukan penelitian. Karena udah ada Karena dulu. sudah ada. Iya. Contohnya obat ini misalnya
senyawa ini, oh ternyata obatnya obat ini. Iya. Nah, kemudian karena harga obat yang original sama obat yang apa namanya itu ini juga masih tinggi kan, pemerintah kan kasihan juga sama masyarakat bawah yang butuh obat, tapi mereka apa namanya tidak terjangkau, Ya. untuk harga yang itu nggak terjangkau, makanya ada obat-obat yang generik. Nah kalau kita lihat sih bahan isinya itu sama persis. Fungsinya sama, Ah. fungsinya, bahannya sama, fungsinya sama tujuannya itu. Maka itu ada muncullah obat-obat yang istilahnya obat-obat generik dengan Generik. kualitas. Karena semua obat itu sebelum dikeluarkan kan ada ujinya klinisnya. Iya. Ada, istilahnya kita ada uji kesetaraan lah, uji apa namanya nanti akhirnya sembuh apa enggak sih, bukan hanya tepung aja dimasuk gitu. Apalagi obat-obat itu disediakan oleh misalnya katakanlah apotik yang memang udah besar atau rumah sakit katakan enggak semua obat itu bisa juga masuk ke apotik rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan mereka punya kendali Standar mutu ya? juga, Oh. standar juga. Oh. Nggak sembarangan misalnya beli obat murah nih di Pramuka, masukin ke apotik kan nggak mungkin seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita berobat di tempat yang memang benar-betul sudah punya izin resmi segala macam, kemudian terakreditasi rumah sakitnya atau kliniknya juga sudah punya izin segala macam, mereka punya kontrol sendiri terhadap pengobatan. Jadi jangan sampai juga kita selalu ini melihat ini obatnya murah, kan tujuan kita adalah untuk kesembuhan gitu Iya. kan. Dan juga dokter dalam meresepkan obat kan nggak ada, paling nggak secara psikologis ada tanggung jawab lah supaya pasien ini sembuh gitu. Jadi nggak juga ini murah kasih obat murah-murah, nggak juga. Karena tujuan dokter dan pengobatan itu udah ada sumpah dokternya juga. Sumpah kan? dokter lah ya. Iya. Jadi kita memang untuk akhirnya adalah untuk memberikan kesembuhan, paling tidak mengurangi lah penderitaan dari pasien seperti itu. Jadi itunya diberikan obat. Jadi sekarang kita jangan terlalu melihat juga ini obatnya apa Generik. paten, obatnya generik, karena kan dokter dalam resepkan dia punya tanggung jawab, kemudian juga yang diresepkan itu indikasinya juga sesuai sama indikasi, nah itu yang diberikan. Kalau misalnya dalam meresepkan dokter merasakan ini nggak ada generik nih, kalau saya kasih obat ini nggak, itu perlu obat yang lebih baik, perlu obat yang lebih lebih kualitasnya lebih baik, yang pasti harganya juga lebih baik, pasti dokter akan berikan. Nggak akan mungkin dia meresepkan harga yang ini nggak apa-apa lah yang murah aja, nggak kita melihat sembuh atau nggak mungkin. Tetap lah Semuanya ya. tetap ada indikasi. Iya. Yang terbaik yang diberikan, memang sesuai kebutuhan dengan pasien. Betul. Kalau pasien diberikan obat generik, memang secara kebutuhan sakitnya diagnosanya, ternyata bisa kan bisa gitu ya. cukup. Faktanya kalaupun di atas itu dikasih juga oleh dokter kan seperti itu ya dok ya. Iya. Ya. Soalnya ada yang bilang gini dok katanya. Nah, nih, Contoh lah, kalau misalkan lu sakit panas gitu ya, lu kalau dikasih obat generik tuh lu bisa seminggu tuh baru sembuh. Tapi kalau obat yang paten bisa 3 hari, kata dia gitu. Nah, maksudnya kan hal-hal yang kayak gitu nih yang harus disosialisasiin ke kita gitu, karena kita orang awam juga. Jadi jangankan yang seperti contoh seperti itu generik, kadang-kadang dengan obat yang sama pun pasien masih berbicara seperti itu. Sama. Sama isinya sama nih, mereknya beda nih, Sama-sama paten. sama-sama paten. Padahal kan ini nggak sembuh, pakai yang jenis A ini sembuh, gitu. Padahal kan kita harus melihat secara keseluruhan. Misalnya katakan tali panas gitu, kan kita harus lihat panasnya juga. Dia panasnya sudah berapa hari? Mungkin dia waktu itu panasnya sudah 4 hari. Hari kelima harusnya sembuh. Nggak usah dikasih obat A pun sembuh. Gitu. Jadi dikasih obat sembuh nih. Dia berobat lagi dengan panas, baru 1 hari, kasih obat yang B, nggak turun panasnya, nggak panas, karena bukan karena obat, memang perjalanan penyakitnya itu harus 5 hari. Hari kelima baru turun. Jadi Inkubasinya dok ya. Iya, jadi kebetulan aja waktu ngasih ini, makanya kadang-kadang orang, kemarin minum obat ini panasnya harus Cepat turun sembuh. nih, coba minum A, B nggak sembuh, ya kita lihat panasnya dulu. Kadang-kadang mungkin nggak dikasih pun udah hari kelima jadi sembuh. Nggak usah Sekarang berubah, dia- nggak usah berubah, 5 hari Iya. sembuh. Kalau Iya. virus kan masih inkubasi gitu, Iya. hari kelima kan sembuh. Iya benar. Jadi bakteri Seperti itu itu. banyak sebenarnya. Apa? Ya, tergantung bakteri atau virus yang masuk kan Ya. gitu. Sehingga yang dilawannya sama apa nih, sama obat apa nih kan Betul. gitu. Gitu sebenarnya Cep. Tapi paralel apa yang disampaikan oleh Dokter Han tadi Mas Wawan ya. Kalau dilihat kan beberapa klinik dan rumah sakit itu sudah memiliki resep atau obat yang udah sertifikat
sertifikasi yang sangat-sangat tinggi lah. Iya. Rata-rata provider kita di Mandiri Health ini sudah memasuki kategori itu atau ada enggak beberapa yang Iya. belum gitu? Nah, jadi ini saya menyampaikan terlebih dahulu latar Iya. belakangnya ya. Iya. Untuk Mandiri Health, obat kita fasilitasi dengan yang namanya formularium obat Health. In-health. Formularium itu apa tuh? Foil. Formularium obat Health. Formula. Ini obat-obat yang memang Daftar gitu. daftar obat lah Oh, ya. daftar obat. Ini memang tim Mandiri Health itu memiliki tim khusus Mm-mm. yang memverifikasi obat-obatan yang akan diberikan kepada peserta Mandiri Health. Dari dokter nih? Profesor, Oh, profesor. dokter spesialis. Iya, Itu iya. memang kita persiapkan. Sudah verifikasinya lewat Sudah seperti terverifikasi, betul. Bahkan salah satu tim yang memang saat ini sangat kami percayakan untuk mengelola formularium obat Health ini adalah Prof. Rianto. Beliau salah satu tim di BPOM. Jadi yang memang betul-betul memfasilitasi atau mengkomunikasikan hal apa terkait dengan obat ini untuk pasien kami. Oh, ini obatnya safety loh. Oh. Ini obatnya sesuai loh, Iya, seperti iya. itu. Ya kalau bicara di luar dari hal tersebut kan kita tahulah bagaimana Iya. hal tersebut berjalan ya. Nah, tetapi kita yang pasti dari Mandiri Health memastikan bahwa obat-obatan yang memang kami berikan kepada pasien itu adalah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prinsip patient safety yang akan kita berikan. Iya. Seperti itu. Nah, jika kita bicara terus masalah obat generik, masalah obat mitu atau paten. Nah, tadi sudah dibahas oleh Dr. Hans dengan cukup baik. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah obat memang kita berikan sesuai dengan indikasi medis. Iya. Artinya kita kembalikan lagi kepada dokter. Dokter ya. Artinya Iya. begitu dokter memang meresepkan obat A, obat B, ya memang itulah yang memang Harus. menurut dari hasil anamnesa yang dokter lakukan sesuai. Iya. Seperti itu. Yang menjadi salah atau mungkin stigma yang kurang sesuai saat ini adalah, dok, saya biasanya obatnya obat A nih, Iya. saya ingin obat A atau saya ingin obat B, apalagi dengan Request lah ya. bah Google yang saat ini sudah Iya. bisa Iya. orang membuka obat atau mungkin isi obat di mana saja kan lebih kadang-kadang lebih ini dari dokter. Iya. Dok, saya baca obat ini. Atau Nah, berdasarkan histori. atau berdasarkan histori Ah. seperti itu. Nah, tetapi prinsipnya begini, jika kita bicara mengenai benefit, ya memang itu sudah dipikirkan dengan baik oleh Iya. manajemen untuk karyawan dan keluarga. Ada obat formularium obat Health, ada juga formularium obat Angkasa Pura II Angkasa Pura yang II. saat ini existing dipergunakan oleh peserta kami juga. Jadi itu pilihan sebetulnya. Nah, pilihan untuk provider kami. Iya. Begitu. Nah, tetapi kembali kepada kebutuhan dan fungsi obat Si pasien seperti itu. Nah, itu memang yang kami komunikasikan kepada dokter. Artinya memang sesuai indikasi silakan Iya. diresepkan, silakan diberikan. Tetapi yang mungkin memang tadi pemahaman terkait obat generik atau obat paten, stigma itu mungkin yang sama-sama mungkin pelan-pelan harus kita luruskan seperti itu mungkin. Nah, itu Cep. Karena Tapi stigmanya kan obat iya. paten, wah cepat sembuh nih. Iya, iya. Obat generik lama nih seperti Iya, itu. iya. Padahal tadi sudah disampaikan Dr. Hans, karena mungkin ada masa inkubasi kuman atau virus juga di dalam tubuh yang 3 hari pertama sebetulnya itu puncak-puncaknya tuh, ya kan? Sehingga mau diberikan obat apapun belum tentu akan turun tuh. Iya, iya. Karena memang itu proses ininya, inkubasinya. Hari keempat mau dikasih obat mau tidak itu pasti turun, Iya, karena iya. sudah selesai itu proses Iya. inkubasinya. Nah, kalau sekarang hari keempat diberikan obat yang lain, itu pasti akan menjudge bahwa wah, dengan obat ini nih cepat sembuh nih, atau langsung ada reaksinya. Padahal Hari sebetulnya keempat ke kan, dukun. padahal kan sebetulnya memang itu sudah ininya. Oh, berarti sembunyi dulu. Iya, secara kalau ambil sampel terdekat itu sebenarnya ada di COVID. Kan gitu tuh. Kalau Inkubasi, COVID, inkubasi. iya, COVID itu kan ada proses-proses, Betul, iya kan seperti itu betul, sebenarnya. betul. Jangan-jangan ternyata kalau inkubasinya udah selesai kita minum obat apapun, nah sembuh kan gitu. Iya, padahal Pas besok bukan dikasih ahli lagi ya. di hari pertama dikasihnya obat itu, Iya. nggak Nggak sembuh, sembuh. ya wajar nggak Betul, sembuh-sembuh. Kemarin dikasihnya setelah inkubasi Iya, kan iya. gitu. Dan Nah. memang terkait obat ini kami sangat concern. Tidak sedikit peserta kami yang memiliki kondisi gagal ginjal kronis terkait atau resistensi obat. Iya. Karena memang pola konsumsi obat yang memang jor-joran dari sebelumnya. Seperti Nah, itu ya. iya. Ini sangat kami jaga sekali Sebelumnya ya. sebelumnya.
Ini kita bicara pasien kami ya, Iya. peserta kami yang sudah kami tangani, ada resistansi obat juga. Jadi resistansi itu sudah tidak bisa diberikan obat tertentu, karena kumannya sudah resisten seperti itu Udah lah. kuat, kebal lah ya. Sudah kebal. Hmm. Itu yang sangat kami perhatikan. Kami tidak mau peserta kami seperti itu juga, gitu loh. Makanya memang kami ada tim khusus. Kami pastikan juga obat yang memang diberikan itu sesuai indikasinya, efeknya, dosisnya seperti itu. Dosisnya Jadi memang berjenjang. itulah karena kami banyak lah pengalaman-pengalaman yang kondisi pasien tersebut memang diakibatkan karena overnya konsumsi obat ataupun mungkin perilaku yang belum sesuai lah yang sebelumnya peserta lakukan seperti itu. Tapi Mas Wawan, kalau kerja sama dengan AP2 kan katanya tadi ada 3 formularium ya kalau nggak salah. Coba ulangin. Yang pertama Formularium dari InHealth-nya sendiri. Foi. Yang kedua Foi namanya. Ya, Foi. Dari AP2. yang ketiga Ada 3 nih. rumah sakit. Oh, rumah sakit. Berarti ada 3. Betul, Nah, betul. kalau dengan mitra yang lain sama ada atau memang cuma formularium InHealth doang? Iya, itu Tergantung kontrak ya? Kembali lagi kepada kontrak seperti Oh. itu. Artinya kami tentunya memberikan apa yang manajemen harapkan atau permintaan manajemen lah seperti itu dari suatu perusahaan. Nah, tetapi mungkin bisa saya sampaikan bahwa untuk managed care ini tidak banyak perusahaan yang mengambil benefit selengkap AP2. Widih. Itu yang ingin saya sampaikan. Oh, tangan saya lagi. Itu yang saya sampaikan. Jadi ya itulah, kami juga apresiasi sekali untuk manajemen karena saking ininya ya, saking sayangnya nih manajemen kepada di tengah karyawan, kondisi krisis kepada ya. perusahaan Di ya, tengah inilah kondisi yang krisis diambil. loh. Betul. Kita masih bisa cukup baik pelayanan kesehatan kita kan gitu. Iya, betul. Nah, ingat lagi teman-teman, background di awal. Mas Wawan kalau bicara kesehatan tadi kan cukup dalam. Jadi jangan dianggap remeh juga. Mas Wawan ini seolah-olah administrasi aja di MI, tapi secara background memang orang kesehatan kan gitu ya Mas Wawan. Jadi pemahaman Dokter juga. Dokter juga nggak sih? Pernah? Saya sisanya dokter Hans, perawat. Oh, perawat. Pernah ngambil dokter. Cuman ya itu dia tadi. Nah, sama lagi nih Dok, mungkin terhadap stigma. Saya pernah dengar katanya bahwasannya saat orang dikasih obat yang benar-benar paling terbagus, itu anti imunnya nggak langsung merespon gitu ya. Tapi langsung obat aja yang benar-benar ngebunuhnya itu, anti imunnya dia tuh nggak jalan jadinya gitu. Itu ada nggak itu Dok? Jadi, bisa diterangkan mungkin yang kayak gitu? Ya mungkin gambarannya gini Mas. Jadi kalau misalnya kita katakan terinfeksi katanya, apakah itu virus, bakteri, jamur. Nah, Allah itu sudah melengkapi tubuh kita dengan sistem perlindungan. Jadi ingat belum sholat lagi nih. Perlindungan. Masih ada istilahnya tentaranya kan dibentuk untuk membunuh virus itu atau bakteri itu. Nah, itu kan biasanya kan jadi terlatih gitu ya tubuh kita ya, begitu masuk virus, wah terbentuk nih imunitas kita untuk membunuh tentara untuk membunuh. Nah, kalau misalnya sedikit-sedikit Obat. baru masuk katakanlah baru terinfeksi sedikit baru sehari udah dikasih antibiotik misalnya. Jadi yang membunuh bakteri itu kan antibiotik sendiri. Tubuh belum sempat terbentuk imunitasnya, belum tidak terlatih. Nah, lama kelamaan seperti itu kalau kita ulang-ulang, jadi imunnya enggak, jadi responnya itu lambat. Ya, kayak kita aja lah kalau misalnya kalau misalnya kita latihan apa kan kalau refleks, kalau dilatih terus kan jadi refleks nih. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu juga kalau tubuh kita itu seperti harus dilatih juga supaya timbul. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit sudah minum antibiotik, sedikit minum katakanlah anti jamur segala macam, minum obat. Nah, jadi tubuh kita tidak terbiasa untuk membentuk imunitas seperti itu. Tentara tadi ya. Tentara lagi. Nggak responsif jadinya. Nggak responsif, ya Tapi- tentara tidur. Iya, tapi tidak juga terlalu kita berleha-leha juga. Wah, biarin aja. Ngarepin tentaranya juga ya jangan juga. Jangan juga. Ini lagi ngelawan nih. Takutnya virusnya ganas yang masuk. Wah. Jadi tubuh kita nggak Salah sanggup, juga. nggak juga. Jadi bisa ref dari invasinya Rusia ke Ukraina. Kalau bicara tentara kan gitu. Cuman nggak usah didetailin. Jadi biasanya kita patokan kita tuh di 3 hari biasa 3 hari. Umum lah itu apakah anak-anak kalau panas hari 1, 2, 3 biasanya kita masih bisa lah untuk pengobatan sendiri ke klinik. Tapi lebih dari itu kita harus konsultasi ke dokter. Harus dicek lagi kenapa kok
bisa berkepanjangan gitu kan, karena umumnya kalau infeksi virus itu hari keempat udah justru sudah gejalanya sudah mulai menurun, sembuh seperti itu, karena respon tubuhnya sudah terbentuk. Tapi balik lagi ke formularium tadi, Det. Formularium itu tadi itu yang menarik tuh maksudnya, karena tadi kenapa saya tanyakan ketika apakah mitra yang lain ketika berkontrak dengan si InHealth ini menerapkan hal yang sama seperti yang AP2, ternyata nggak banyak gitu kan ya. Alhamdulillah nih AP2 bisa komitmen juga gitu kan ya terhadap pelayanan kesehatan karyawannya. Nah, karena memang case yang terjadi di lapangan ternyata Mas Wawan tadi kan anamnesi dokter meresepkan, kadang suka ada dokter juga yang mungkin dalam tanda kutip akhirnya memprovokasi pikiran teman-teman pasien berparadigma bahwa wah, gua nggak di cover untuk obat yang ini karena yang di cover cuma generik misalkan. Nah, kadang ada tuh dokter tuh bilang kita berobat nih ke sana nih, terap, wah harusnya ini Mas, oh coba deh saya cek dulu deh, oh nggak masuk ini di InHealth gitu kan, ya udah kasih ya, soalnya dia di cover generiknya aja. Nah itu banyak terjadi tuh ternyata di lapangan. Nah makanya kalau misalkan kita berhadapan dengan situasi seperti itu harus gimana sih sebenarnya kita, atau memang bagaimana sih yang dikerjasamakan dengan AP2 terkait dengan itu? Ya baik. Mas Epi, jadi terkait ini banyak ya kendala-kendala di lapangan kan, apa yang kami juga sangat menerima cukup banyak. Kelihatan sih dari jarinya ngebalesin WA gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah memang dengan benefit kesepakatan perjanjian kerjasama antara Mandiri InHealth dengan Angkasa Pura II, tentunya kami menyampaikan informasi ini kepada seluruh provider, kepada rumah sakit kita sampaikan. Nah, memang pada perjalanannya ada rumah sakit yang mungkin belum terdeliver dengan baik untuk informasi ini, seperti itu. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana penyampaian apakah dari petugas rumah sakitnya atau bahkan mungkin dari dokternya, wah ini tidak masuk nih dalam daftar obat InHealth untuk Angkasa Pura II. Ada seperti itu, penyampaian seperti itu, dan kami dalam kesempatan hari ini sampaikan bahwa kami sudah melakukan penyampaian informasi kepada seluruh provider kami, baik itu klinik, baik itu rumah sakit, baik itu dokter keluarga. Artinya memang setiap kesepakatan kami dengan perusahaan pasti kami akan menyampaikan. Nah, tetapi jika memang dalam kondisi di lapangan ada case-case yang dihadapi seperti itu, ataupun case lainnya di luar obat juga, nah mohon untuk tidak memberikan atau melakukan pembayaran terlebih dahulu. Konfirmasi kepada kami. Kalau misalkan obatnya nggak di cover tuh, katakanlah seperti itu ya. Konfirmasi dulu kepada kami. Nah kami nanti akan komunikasi dengan rumah sakit. Seperti itu. Kita paham bahwa di rumah sakit sangat banyak sekali unit-unit yang memang dilalui oleh peserta kami, ya kan. Kami harapannya juga semua sudah terdeliver dengan baik nih informasi yang kami sampaikan. Tetapi jika ada satu hal atau dua hal yang memang dialami peserta seperti itu, tolong komunikasi kepada kami. Jangan bayar dulu lalu konfirmasi, tetapi konfirmasi dulu. Nah baru nanti kami komunikasi kepada rumah sakit untuk supaya tidak dilakukan pembayaran seperti itu. Artinya kan ini sesuai dengan tentunya benefit dan kesepakatan yang memang disepakati, tetapi sesuai indikasi medis seperti yang tadi saya sampaikan, Dokter Han sampaikan juga, dan bahwa manajemen Angkasa Pura II ini memang sudah mengambil benefit yang sangat-sangat lengkap untuk karyawannya sehingga hampir semuanya tercover, seperti itu. Jadi itu yang memang kami ingin garis bawahi, bahwa kondisi-kondisi seperti itu tolong komunikasikan kepada kami. Nah sekarang yang menjadi kendala yang berat dari kami adalah sudah melakukan pembayaran, nah, barulah konfirmasi. Oh kami kemarin ada selisih nih, sekian rupiah kan, terus di terkait obat, terkait apapun layanannya di rumah sakit. Nah kami agak sulit untuk melakukan proses pengembalian dana lah seperti itu. Makanya kami ingin menyampaikan bahwa jika ada kondisi seperti itu, jangan melakukan pembayaran terlebih dahulu, tapi konfirmasi terlebih dahulu. Selama memang sesuai dengan benefit pertanggungannya, itu menjadi tanggungan Mandiri InHealth. Peserta tidak harus melakukan konfirmasinya. Tapi kemana nih Mas Wawan? Nah, ada kontak senternya? Mungkin nanti di bawah ini ya, di bawah ini ya, di bawah Ubin, di bawah Ubin. Ada. Tapi subscribe dulu. Gimana sih subscribe dulu ya? Ada. Jadi kita ada tim. Ada tim. Jadi kami 24 jam. Yang pertama kami ada call center. Call center.
itu jadi kuis nanti ya. Oh iya. Tolong ada di, kuis, di ya. apa di chat atau disampaikan di kolom Komentar, komen. ya. Nah, berapa Siapa yang persentasenya? pertama kali? Yang pertama kita berikan Obat. apresiasi. Kita berikan apresiasi. Rawat ya. inap gratis. Jangan. Sakit dong. Kita berikan apresiasi. Nanti tolong sampaikan dan berikan nomor teleponnya. Kita yang akan berikan tahu- yang kita tahu- akan berikan Imani nanti. Yang tahu call centernya MI silakan. Gimana? Langsung. Gimana 25.000 apa berapa? Ya. Nah, call center itu 24 jam pastinya. 24 jam. Jangan Jangan mereka, dulu, jangan itu buat jadi quiz. quiz ya. Iya. Ya. Cluenya di kartu ada. Oh iya. Ada di kartu di kartu kan. ada. Nah, yang kedua adalah memang kami juga selain call center, kita mempersiapkan tim khusus juga nih sebagai komunikator antara peserta dengan Mandiri Health. Nah, mungkin sudah ada yang tahu juga, ada Mbak Intan, ada Mas Petrus juga. Jadi- Bahkan dengan saya pribadi pun banyak yang komunikasi langsung seperti itu. Nah, ini kami fasilitasi untuk kemudahan peserta, Iya. untuk kemudahan komunikasi peserta juga seperti itu. Tetapi memang kami kan memang tidak standby 24 jam Iya. untuk Mas Petrus, untuk Mbak Intan. Tetapi jika diperlukan informasi atau komunikasi yang memang diperlukan, silakan sampaikan kepada kami. Iya. Begitu. Nah, tetapi kalau untuk call center 24 jam ya memang itu yang tadi saya sampaikan, kita ada 24 jam. Itu yang se-Indonesia tuh. Betul, itu satu Indonesia. Iya, Kalau jangan ntar gini, kan rekan kita ada juga yang di Aceh. Ntar Yes. Japri Masawan itu Bisa nggak itu? maksudnya? Kalau yang kayak gitu? Di Aceh, Nah, di Medan, ada lagi atau Setiap ada sendiri? wilayah kita ada juga. Oh. Ada juga masing-masing ininya, masing-masing PIC-nya. Nah, ini di sini. Iya. Iya, iya. Gitu teman-teman. Ini kan penonton kita se-Indonesia Raya. Iya. Nanti Ada silakan juga, disesuaikan. ada juga. Jadi Ah. baik itu di Bogor, baik itu di Bekasi, atau mungkin di Palembang, atau di Pekanbaru, itu ada PIC kami yang memang sudah standby juga. By name ya, bukan by call center ya. Betul, Nah, betul. ini by name. Dan itu juga saat ini sudah rutin kok berjalan komunikasi jika memang diperlukan informasi tambahan atau mungkin pengarahan dari layanan, tim kami selalu standby. Seperti itu. Nah, mantap lah gitu. Ya, Begitu. jadi Dokter Han memang udah diminimalisir. Jangan langsung nanya ke dokter. Jangan langsung nanya ke dokter kan gitu. Iya. Karena secara teknis kan ya Dok ya, bisa langsung ternyata Iya, nih langsung. kan gitu. Iya. Jadi tadi terkait yang pesan Mas Wawan, jangan bayar dulu, itu yang menjadi kata kunci juga ya. Iya. Dan itu juga harus disosialisasikan ke pasangannya, Nah. atau keluarga yang lain. Oh iya, itu yang di highlight tuh. Iya. Ya, jadi jadi kan- nontonnya bareng pasangan teman-teman. Kalau anaknya udah bisa nonton YouTube ya sama anak juga nonton. Kan Iya, gitu. jadi informasi ini nyampe juga kan, kadang-kadang kan seperti Ada in case ya Dok ya. Iya, bukan in case, banyak kali seperti itu. Nah, ya. Misalnya karyawannya yang dirawat nih. Karyawan. Karyawan. Yang ke Ngurusin. yang ngurusin administrasi pasangannya kan. Pasangannya. Atau istrinya atau anaknya. Kadang kan nggak tahu. Iya. Begitu kasir, oh Mbak ada selisih, bayar. Bayar, biasanya langsung kan bayar aja. nggak nanya lagi, namanya yang lagi dirawat kan Iya. lagi di ruangan kan, langsung bayar aja. Langsung bayar. Kan pingin cepat keluar lah dari Iya, rumah iya, sakit iya. gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak mikir langsung bayar. Nah itu juga harus diinfokan juga ke pasangannya. Jadi kalau suruh bayar, wah nanti dulu gitu. Konfirmasi dulu. Di situ. Karena kita udah ada kesepakatan khusus untuk rawat inap juga ini sudah ada kesepakatan sama Mandiri Health, kalau begitu rawat inap pulang itu tanpa ada selisih, jadi tanpa bayar dulu. Nah. Jadi kalaupun misal nanti ada selisih hal-hal yang dia tanggung, itu nanti akan ada perhitungannya antara karyawan dan perusahaan. Nah, Pemotongan yang itu. itu di luar dari yang ditanggung sebenarnya kan gitu ya Dok ya. Jadi nggak ada lagi tuh Tapi teman-teman. kayaknya kalau selama itu di provider mah nggak mungkin ada selisih kali ya? Nggak. Atau ada mungkin terjadi? Ya, sesuai indikasi dan memang ketentuan itu menjadi tanggungan Mandiri Health. Selama dia provider ya? Selama dia provider. Ah. Nah, tetapi kita harus memahami juga kondisi-kondisi di lapangan. Contoh, persalinan. Ya. Kalau yang namanya persalinan itu kan ada yang namanya Hampers. pampers, Pampers. susu bayi, Iya. kendil mungkin ya. Susu bayi ada? Hah? Kadang-kadang di rumah sakit Kadang-kadang masih ada. ada. Kadang-kadang ada. Itu yang jadi akses. Bukan punya emaknya langsung ya? Tidak semua juga enggak. berjalan lancar ya. Oh iya ada kendala, Ada kendala Iya, ya iya, seperti iya, itu. iya, Jadi ada. ya kondisi-kondisi tersebut kami kami temukan di lapangan seperti itu. Dan memang tadi sesuai yang disampaikan Dr. Hans itu di handle Tidak. terlebih dahulu oleh Mandiri Health, itu nanti ditagihkan ke karyawan. Tetap di cover Belakang lah, dulu, seperti tapi itu. nanti diperhitungkan di Iya, belakang. Iya. Kan ada clustering itu kalau Iya. makanya lu baca peraturan direksinya. KJ sekian, potongannya sekian. Iya. Ya Dok ya? Iya. Bener
Gitu. Kalau gua kan senengnya baca SK yang itu tuh. Kalau gua. Iya. Jadi gitu, iya. Cep. Iya. Ternyata banyak kemudahan-kemudahan juga nih dari harusnya ya setelah apa yang kita tangkap gitu ya. Mudah-mudahan kan ini menjadi trigger juga bagi teman-teman di luar sana untuk menggunakan Mandiri Health, pemahamannya benar-benar utuh kan gitu. Padahal secara teknis kalau saya lihat sih banyak yang diakomodir selama ini, cuman karena ketidaktahuan. Kayak contoh tadi kan nggak harus bayar bisa asalkan dikomunikasikan terlebih dahulu. Tapi in case kata dokter ternyata banyak yang terjadi karena yang dirawat si karyawannya, istrinya nggak ke info, sehingga keluar aja bayar di tempat, tiba-tiba saya kemarin ada selisih nih bayar di tempat kan gitu. Iya. Walaupun terjadi ternyata bisa Artinya jika memang masih dalam koridor pertanggungan kami seperti yang Dr. Hans sampaikan, kami tentunya akan memfasilitasi kepada rumah sakit untuk dilakukan pengembalian. Karena nantinya biar rumah sakit yang mengajukan kepada kami. Seperti itu. Nah, mungkin saat ini yang masih berjalan, kadang-kadang pesertanya langsung mengajukan klaim kepada kami. Karena sudah bayar ya, mengajukan klaim kepada kami. Prinsipnya sih itu kami juga memproses, tetapi memang akan lebih baik jika itu terjadi langsung di lapangan atau di rumah sakit, langsung saja konfirmasi kepada kami. Jadi supaya langsung kami selesaikan di lapangan. Seperti itu. Jadi peserta tidak perlu mengeluarkan uang terlebih dahulu. Satu rupiah pun nggak ada. Iya, jadi gitu. Sekarang kalau Mandiri Health itu enaknya nggak ada biaya admin tuh. Nggak bayar. Ya dok ya. Yang pernah dijadikan ceng-cengan oleh karyawan komisi. Ini admin apa administrasi apa komisi sih sebenarnya kok nilainya gini banget kan gitu ya. Penanganan 50 juta, penanganan medis 50 juta, administrasinya berarti 10% kan berapa tuh? 5 juta itu. Kan bisa jadi ini administrasi apa komisi sih ke rumah sakit kan gitu. Nah sekarang teman-teman nggak ada lagi tuh. Administrasi nggak ada lagi sama sekali, benar-benar karena itu nol. menjadi ini kami. Nah jadi ya. Jadi menurut lu setelah sejauh ini nih Cep ya, pandangan lu Mandiri Health dan beberapa kebijakan kan sebenarnya kalau gua melihatnya antara peraturan direksi dengan penerapan Mandiri Health ini masih equal dengan yang sebelumnya. Karena benefitnya pun ternyata ada yang bertambah di tengah kondisi sekarang kan gitu ya. Persalinan tadi beberapa benefit itu kan itu sebenarnya berubah dari kondisi existing sebelumnya setelah diterapkan lewat Mandiri Health ini gitu. Nah mungkin yang menjadi mungkin nanti bisa secara detailing mungkin nggak disampaikan di sini, mungkin nanti kita sampaikan lewat link atau apa proses klaim reimbursement. Kan ada beberapa case nih dok ya, ada beberapa case terjadi di beberapa daerahnya belum terjangkau provider. Nah tapi butuh penanganan cepat sehingga berangkatlah ke rumah sakit yang non provider. Nah itu kan secara aturan atau secara teknis di lapangannya kan bisa dirembes ya? Ya coba Mas Wawan yang lebih ininya nih. Ya jadi itu adalah kondisi-kondisi di mana memang di wilayah tersebut tidak ada provider. Ada jarak nggak nih Mas? Kalau dari fit aja kan kita bisa lihat nih. Dari berapa kilo 15, 20. Iya kan bisa di filter itu kan bisa diatur tuh berapa kilo saya tuh. Iya. Nah kalau jarak memang saat ini kepastian atau akumulasi jarak belum bisa kita tentukan karena akan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kalau di Tangerang atau di Jakarta jarak 5 kilo mungkin sudah banyak. Wah banyak banget. Atau 10 kilo udah banyak banget. Tapi mungkin di kayak gorengan itu di daerah tertentu atau mungkin di luar di luar Jawa itu biasanya kan sangat ini lagi terbatas lah. Nah jika memang kondisinya terbatas, tidak ada provider Mandiri Health, itu bisa dilakukan reimburse. Pengajuan klaim kepada kami. Caranya, kalau memang wilayahnya atau mungkin tempat kerjanya ada nih tim Mandiri Health, silakan disampaikan kepada tim kami. Seperti itu di masing-masing wilayah. Seperti di masing-masing kami ada yang namanya kantor layanan. Kantor layanan yang memang ada tim kami yang standby untuk memfasilitasi salah satunya pengajuan klaim dari peserta kami. Cukup banyak kami di Mandiri Health, salah satunya kalau kita di sini ya ada kantor layanan Tangerang, Bogor. Atau mungkin di Medan itu juga cukup banyak, ada Bukit Tinggi juga. Sampai ke wilayah-wilayah tertentu itu kami juga ada kantor layanannya dan peserta bisa mengajukan klaim ke kantor layanan kami. Seperti itu. Syarat dan pengajuan klaimnya kita detailing aja nanti. Sampaikan nanti silakan bisa dilihat. Nah, itu yang penting adalah nanti sesuai dengan syarat
yang memang kami perlukan dilengkapi dan silakan langsung diajukan kepada kami. Karena syarat itu untuk benar-benar bisa diproses oleh Betul, Mandiri Health, maka betul. harus dipenuhi syarat-syarat itu ya. Betul. Ya. Mungkin kalau untuk beberapa wilayah seperti di sini ya di Cikarang kan ada Mbak Intan standby di sini. Wah. Jadi untuk pengajuan klaim bisa Mbak Intan tidur di sini juga berarti. ini bisa langsung kita ada Dropbox. Jadi pengajuan klaim silakan dimasukkan ke Dropbox tersebut. Nanti kami Mbak Intan akan pick up, kita akan proses. Tapi kalau memang untuk wilayah yang tidak ada, yaitu melalui kantor layanan kami Yang terdekat lah ya, terdekat, dari daerah betul, masing-masing betul, itu. betul. Tuh. Di Fit aja juga ada. Di Fit Di aja. Fit aja ada kantor mana saja di setiap wilayah itu terinformasikan di situ. Oh nggak bisa rembesnya di sini gitu? Bisa saja. Bisa kan ya? Tapi kan kalau orang Medan ngapain rembes ke sini kan? Ya, Silakan kali aja di sana. kita lagi Ya kecuali kalau lagi Nasuhan, jalan ya, kalau kayak gitu. kira-kira lagi ada penugasan nih, kalau mau silakan. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia penugasan. Karena bukan orang pusat. Kalau orang cabang ya di cabang dulu iya, aja. cabang. Ya. Sekali-sekali nggak apa-apa lah kan gitu. Yang penasaran sama Mbak Intan ya nanti masih kita tahan-tahan dulu Mbak Intan. Kalau mau ketemuan ya silakan dikontak. Tapi sesuai kebutuhan ya, bukan karena ada apa-apa kan gitu ya Mas ya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga nih Dokter Han dan Mas Wawan terkait dengan Mandiri Health. Ada yang bertanya, kita kan sebelumnya ini membahas terkait player, akan ada agenda ini, jadi kita menangkap juga beberapa pertanyaan dari teman-teman lewat IG. Ada yang bertanya, salah satunya yaitu, apakah layanan MI ini memfasilitasi untuk konsultasi psikolog atau psikiater? Ini non medis berarti dok ya, jatuhnya itu ya? Psikolog, psikiater Kalau itu yang psikiater medis. medis itu ya? Psikiater Nah, medis. bisa diterangkan mungkin ke para audiens atau apakah hal seperti itu diakomodir nggak di perusahaan kita atau di yang secara teknis di lapangan diterapkan oleh MI gitu? Ya, baik saya mulai dulu ya Mas Han. Jadi dari SK pelayanan kita, kalau untuk psikolog itu tidak dijaminkan. Tidak dijaminkan. Nah, karena itu kan sifatnya kan bukan penyakit biasanya psikolog itu kan. Iya. Misalnya untuk tes IQ, tes bakat, kemampuan itu kan lebih ke arah psikolog gitu. Tapi kalau psikiater, nah karena itu ada indikasi medisnya itu kita cover. Cover di perusahaan. Tapi itu melihat juga kita karena ada kategorinya juga. Psikiater itu kan biasanya kita lebih ke arahnya gangguan jiwa kan. Gangguan jiwa kan ada ringan, sedang, berat. Nah, kalau yang gangguan jiwa berat itu tidak kita cover. Tidak di cover. Tidak di cover. Tapi kalau gangguan jiwa ringan misalnya nih katakanlah sulit tidur, insomnia, itu kan penyakit penyakit masalah gangguan jiwa juga kan. Nah, itu yang ringan. Nah, itu kita cover Mas. Oh, itu di cover. Misalnya ansietas, cemas misalnya dimarahin atasan terus stres Oh iya nggak sesuai keinginan itu stres. Nah itu masih di cover masih di cover itu sama perusahaan. Tapi kalau gangguan jiwa berat misalnya schizophrenia kan ya, sampai ngamuk-ngamuk, sampai bunuh orang, sampai apa gitu kan, nah itu kan gangguan jiwa berat. Nah itu memang tidak cover seperti itu. Kategori juga. Tapi nanti dalam ininya ada istilah kita kan ada kode diagnosa ICD-10. Nah, apa-apa yang termasuk dalam gangguan jiwa berat itu ada kodenya nanti. Nah, itu perlu rujukan dulu nggak atau langsung bisa aja pas karyawan ke psikiater atau perlu rujukan dulu nggak dari fase 1? Perlu rujukan karena salah satu juga fungsi rujukan untuk memilah kira-kira ini rujukannya ke spesialisnya mana ini. Kadang-kadang kan karyawan kan juga bingung, saya sakit perut nih kan datang. Kan tahunya orang minta dirujuk ke internis, tahunya gitu kan. Makanya fungsi pelayanan pertama itu buat screening juga. Sakit perutnya seperti apa gitu kan. Kalau di atas tadi kan mungkin ulu hati, mungkin konsul ke internis. Oh ternyata di kanan bawah mungkin ini buntu, kita konsulnya ke bedah. Kan beda-beda. Oh ini ibu-ibu, untuk konsulnya ke kandungan. Jadi fungsi dari layanan tingkat 1 salah satunya buat screening juga. Nanti mau dirujuk kemana nih karyawannya gitu. Kalau misalnya karyawan sendiri kan tahunya sakit perut penyakit dalam gitu. Sakit paru batuk penyakit dalam, padahal kan belum tentu juga kan. Masih banyak itu Mas. Jadi masih perlu rujukan teman-teman. Jangan inisiatif ke rumah sakit ntar
tiba-tiba supaya tepat. Iya. Ya, supaya- Laki-laki sakit perut ke poliobjin ya, diketawain dong sama dokter. Ngapain lah kesini boy kan? Buat Ya. cewek aja itu ya. Sama mungkin ada masukan sih, lebih ke masukan sih kalau saya nangkapnya, bahwasanya ternyata saya nggak tahu nih, karena saya tinggalnya di Tangerang, saya melihatnya dari pit aja provider di Tangerang cukup banyak. Saya nggak tahu nih dari daerah mana, dia nggak menyebutkan secara spesifik. Belum ada beberapa provider di situ. Mungkin nanti kita bisa insight dari teman-teman yang memberikan pertanyaan atau masukan ini, sampaikan di daerah mana, rumah sakitnya apa, sehingga EMI dalam hal ini bisa memproviderkan kan gitu ya Mas ya. Sangat terbuka kan terhadap hal-hal seperti itu jikalau memang penggunaannya dari karyawan AP2 di situ rumah sakit itu banyak kan gitu ya. Bener gitu ya Mas ya. Betul. Jadi kami juga tidak menutup diri untuk membuka provider lain, untuk provider tambahan lah sesuai dengan kebutuhan dari peserta kami. Apalagi di dalam satu wilayah tersebut populasinya cukup banyak. Nah pasti kita akan sediakan provider atau kita kerjasama dengan provider. Nah namun memang provider ini juga kita harus melihat juga ada provider yang memang secara kerjasama itu terbuka juga kerjasama dengan asuransi, tetapi ada sebagian yang menutup, tidak kerjasama juga atau memang kebijakan dari manajemennya baik itu rumah sakit baik klinik itu tidak kerjasama dengan asuransi. Nggak mau dia gitu. Betul, sama sekali tidak mau. Nah kita melihat juga kalau memang itu memungkinkan kita kerjasamakan, ya kita akan upayakan sesuai dengan permintaan dari customer kami. Nah yang kedua adalah komunikasikan kepada tim kami di wilayah setempat. Seperti itu ya. Kalau wilayah Tangerang, Banten sekitarnya itu dengan kami di sini dengan tim saya dengan Mas Wawan dan tim lah ya. Tangerang. Tapi untuk wilayah Pekanbaru, wilayah Medan, ada lagi lainnya itu ada tim kami. Lagi. Even pun kalau memang disampaikan kepada kami juga pasti akan menyampaikan kepada tim juga. Jangan ditolak ya Mas. Oh enggak, bukan di kita. Betul, kita akan sampaikan. Tampung dulu. Iya, kan kita koordinasi, kita koordinasi dengan tim kami. Nah, tetapi kalaupun disampaikan langsung, monggo silakan. Itu pun menjadi pertimbangan. Jika memang sekali lagi jika memang tidak ada provider di wilayah tersebut, belum ada sama sekali dan itu diperlukan, kita akan melakukan penambahan bersama dengan provider tersebut seperti itu. Ya jadi banyak ruang fleksibilitas. Betul. Kalau saya lihat gitu. Kemarin kan saya pernah nelpon Mas Wawan juga, pernah Dok, waktu itu ada karyawan di Raja. Ada rumah sakit Pasar Kemis. Rumah sakit Hermina. Saya telepon Mas Wawan, ini dapat masukan dari karyawan untuk dikerjasamakan. Ternyata sedang berproses. Wah, mantap banget. Tapi saya nggak tahu nih endingnya seperti apa nih. Bukan Hermina. Apa? Rumah sakit apa? Primaya. Oh, Primaya, rumah sakit Pasar Kemis, Primaya. Pasar Kemis. Gua sebutin merek lu semua. Nih, endorse ntar. Aduh. Ya, itu sedang dalam proses penjajakan juga. Kita sudah ada negosiasi juga dan pertemuan juga. Kami sudah menyampaikan apa yang ingin diberikan kepada peserta kami sesuai dengan kesepakatan dan saat ini sedang proses dari rumah sakitnya. Seperti itu. Jadi memang kita sangat-sangat terbuka lah kalau memang diperlukan. Apalagi di Pasar Kemis kan cukup banyak peserta kami, termasuk teman-teman Angkasa Pura II yang stay di daerah situ ya. Makanya kita akan upayakan segera mungkin untuk kerjasama seperti itu. Jadi mungkin setelah itu kan kita bisa Pak, karena tadi ada pengendalian biaya ya Dok ya, pengendalian mutu, pengendalian data. Nah, serentang waktu berjalan 6 bulan ini kira-kira mayornya pasien di Angkasa Pura II itu di ke dokter apa sih gitu? Kalau saya sih nangkap secara umumnya karena karyawan AP2 produktif nih hamil kalau nggak ke anak gitu. Apakah yang benar-benar detail itu kan sektoral? Apalah ya contoh, lu ada penyakit aneh nggak sih? Nggak ada ya? Itu apalagi mungkin cuti melahirkannya udah ditambahin waktunya jadi 4 bulan. Jadi 4 bulan. Kan makin giat jadinya kan ya. Bapaknya juga ya? Belum, masih dibahas sama Bu Puan, tolong Bu Puan. Kali ini kita dukung. Iya. Mute. Nah, mungkin bisa diceritakan, bercerita aja sih Dok, mungkin ke Dokter Han juga, ke Mas Wawan juga, hal-hal mayor apa sih yang memang sedang masih banyak nih masuk ke rumah sakit via Mandiri InHealth gitu. Ya. Nah, ini yang memang rutin kami lakukan kepada setiap perusahaan. Kami selalu menyampaikan update data 3 bulan per triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2. Jadi kami mengcapture
di 3 bulan pertama tuh apa saja nih diagnosanya, di rawat jalan tingkat pertama apa, di rawat jalan tingkat lanjutan apa. Jadi kami menyampaikan data-data tersebut. Nah, kalau sampai berjalan sampai dengan saat ini di rawat jalan tingkat pertama itu diagnosa yang saat ini paling sering adalah febris atau demam lah ya. Demam itu paling banyak tuh. Mayoritas di rawat jalan tingkat pertama tuh demam mayor. Atau mungkin banyak masuk angin kali ya atau apa. Jadi meriang, demam kayak gitu itu jadi panjang lagi nanti kalau didetailin. Soalnya ada yang dinas malam, pulang. Ya, ujung-ujungnya ke ini ya, ke suplemen ya. Iya, suplemen. Seperti itu. Nah, kalau di rawat jalan tingkat pertama memang terbanyak itu demam fever ya. Kalau di rawat jalan tingkat lanjutan, nah ini prediksi sesuai, itu paling banyak adalah di obgyn. Kontrol kandungan, itu paling banyak tuh. Yang saat ini kita lihat bahwa ya karena memang usia produktif juga ya, usia produktif, jadi memang untuk kontrol kandungan atau yang berkaitan dengan obgyn atau obstetri ginekologi itu paling banyak. Saya hampir miskin gara-gara ngasih selamatan anak kelahiran. hampir dok, cuman ya nggak kesampean, hampir. Wah, tiap bulan ada aja nih ngasih kado. Tapi kan nanti diganti lagi, lebih banyak kan saya nggak mungkin bikin yang kayak gitu buat ngebales. Wah, gue bales nih teman-teman gue bikin anak dah banyak-banyak kan. Enggak juga. Iya. Jadi memang yang kedua itu obgyn dan anak gitu ya. Betul. Anak juga masuk karena memang ya itulah usia produktif dan juga memang kepesertaan dari anak sendiri kan cukup banyak juga nih. Nomor 3 itu adalah dari anak yang memang banyak melakukan pengobatan. Jadi memang obgyn dan anak itu 1-2 lah yang memang saat ini paling banyak diakses. Kalau rawat inapnya yaitu karena obgyn paling banyak, rawat inapnya juga bersalin baik normal baik sesar. Seperti itu yang memang saat ini cukup kami banyak potretnya bahwa memang itulah diagnosa yang paling banyak banget ya. Jadi cek sama ini mungkin lagi Mas sama Dokter Han terkait dengan kita kan plan gold ya. Plan gold dan beberapa rumah sakit ada yang tidak Mandiri Health-nya plan gold, ada yang langsung platinum aja kan gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu, mungkin pernah case juga terjadi di kita yang disampaikan ke Mas Wawan, ada karyawan kita karena secara rutinitasnya sudah berobat di situ, sehingga akses terhadap gold ke platinum tidak bisa. Itu treatment seperti itu ada nggak teknisnya bagaimana? Ada juga mungkin nanti Dokter Han lah bisa nyampaikan, orang udah percayanya sama dokter ini aja gitu. Saya nggak tahu nih percaya apa karena sekali-sekali berobat atau memang udah dari rutinitas dari dulunya karena penyakit yang dialaminya memang harus dilakukan berobat terus menerus. Nah, itu mungkin saya masih oke lah bisa percaya sama itu. Tapi kalau secara sekali-sekali tapi udah percaya dokter itu mungkin bisa diceritakan yang kayak gitu in case terhadap jika terjadi hal seperti itu gitu. Ya. Ini di awal-awal awal-awal kemarin kita transisi sangat banyak sekali kondisi di mana saya biasa aksesnya ke rumah sakit A nih yang notabene itu plannya adalah platinum seperti itu atau non provider Mandiri Health. Nah, memang kita kembali kepada konsep kami, konsep managed care, di mana memang managed care ini adalah salah satu layanan atau skema yang tidak ada batasan, tidak ada limit biaya. Jadi dari sisi biaya, dari sisi limit kita tidak ada tuh batasannya. Mau berapapun rupiah peserta dilakukan perawatan, selama indikasi medis itu langsung menjadi pengkaparan kami. Jadi tanggungan Mandiri. Tetapi ada aturannya, ada alurnya, aturan ada providernya seperti itu. Nah, selama mengikuti aturan main dari managed care ini kita jaminkan. Nah, salah satunya memang di provider. Nah, jadi kami memang tentukan nih providernya. Seperti itu, provider yang bisa diaksesnya A, B, C. Nah, bagaimana jika saya sudah biasa mengakses provider A nih, tetapi A ini tidak menjadi provider Mandiri Health atau tidak menjadi rumah sakit rekanan Mandiri Health. Biasanya kemarin kami komunikasi kepada peserta. Nama dokternya siapa? Nah, dokternya dokter A. Seperti itu ya. Nah, biasanya dokter itu kan maksimal praktek di 3 tempat tuh. Maksimal ya? Maksimal 3 tempat, 3 tempat ini ya. Nah, biasanya kami mencari nih, ini dokter praktek di mana saja nih. Ada di rumah sakit B atau di rumah sakit C. Nah, jika di 2 rumah sakit tersebut itu menjadi rekanan kami, kami upayakan dialihkan ke situ. Supaya apa? Benefit dan jaminannya bisa berjalan maksimal. Seperti itu.
Tetapi memang ada juga yang ternyata beliau hanya praktek satu-satunya di rumah sakit tersebut. Kebetulan ownernya rumah sakit tersebut juga seperti itu. Nah, untuk kondisi seperti itu kami mohon maaf, memang kita kembali kepada prinsip managed care. Kita secara layanan memang tidak bisa dilakukan di rumah sakit tersebut yang non-provider, tetapi kami bisa memfasilitasi mencari dokter dengan spesialisasi yang sama di tempat yang lain sesuai dengan harapan dari peserta atau pasien. Karena apalagi kita di saat ini kan cukup banyak ya, spesialisasi dokter itu kan cukup banyak juga. Artinya ada di rumah sakit lain yang bisa memfasilitasi atau yang bisa memberikan treatment dengan secara kualitas, kuantitas. Dengan tentunya dengan sisi kualitas layanan yang memang kami juga pasti akan concern terhadap hal ini. Itu komitmennya MI juga. Saat ada provider yang ternyata tidak bisa diakses oleh MI, maka membantu memberikan kita mensolusikan, kita mencarikan di mana dokternya adanya. Tapi secara kompetensi dan kuantitas pasti. Bisa dibilang minimal sama kan gitu. Sama seperti itulah. Itu yang memang komitmen kami terhadap pelayanan. Pas awal memang kemarin juga ada yang dilakukan sesar di salah satu rumah sakit dengan dokter, tetapi dokternya rumah sakit tersebut bukan provider kami carikan solusinya. Ternyata dokter tersebut praktek lagi di rumah sakit yang lain. Nah, itu kan bisa dilakukan di rumah sakit tersebut juga dengan dokter yang sama. Seperti itu. Ini memang salah satu catatan bahwa ya itulah managed care. Kami memanage tanpa ada limit biaya, tanpa ada batasan biaya, tetapi memang ada aturannya yang memang harus diikuti. Controlling juga seperti controlling itu. juga teman-teman. Tapi tadi saya menarik, ada dokter masih praktek dan ternyata owner rumah sakit ada itu. Oh, itu ada. Tolong Pak, kurangin Pak. Kasih ruang buat yang baru-baru lulus. Kalau itu mau cari kemana pun tidak akan praktek lagi karena memang sudah stay di situ. Kasih ruang yang buat baru lulus. Ada saudara saya baru lulus kemarin. Dokter. Bukan juga. Perawat. Tapi memang itu juga lah, berarti memang harus dimaklumi juga terkait dengan hal itu kan. Karena tadi tuh biasanya memang argumentasinya teman-teman karyawan itu gue kan punya record medis nih kalau sama dokter yang ini kan gitu biasanya ya. Ibarat kalau kita ke bengkel mobil dah, gue percayanya memontir ini karena dia tahu nih mobil gue rusaknya yang ininya gitu kan ya. Ketika ada montir lagi yang handal, dia belum tentu tahu. Padahal juga kan ada record diagnosa kan yang akan dibawa ke dokter yang baru kan. Betul. Nah memang yang kayak gitu memang yang menjadi mungkin agak sedikit susah. Buat move on. Buat teman-teman bisa itu sih. Kepercayaan, track record yang sudah ada, tapi itu kan bisa diiris sama solusi-solusi dari MI tadi. Makanya mungkin nanti Dokter Hans nih akan jelaskan gimana sih kira-kira kalau kita beralih dokter gitu, kita bawa record kayak gitu-gitulah. Bukan karena suka tidak suka ya Dok, tapi karena kebutuhan saja. Ya, memang ini salah satu permasalahan di dunia kesehatan Indonesia kan kita. Karena beda kalau kita bandingkan di luar itu kan orang mencari rumah sakit, bukan mencari dokter. Kalau di luar gitu ya Dok? Iya, karena kan udah tahu kualitas rumah sakit ini seperti ini, pasti isi di dalamnya juga kayak gitu bagus ya. Nah, kita Indonesia ini memang mungkin kita juga ada ketimuran kali ya. Ketimuran gitu kan udah suka sama orang udah. Makanya ada pepatah ya Dok ya, cinta pada pandangan pertama. Itu kan di Indonesia doang. Iya. Tapi kalau kita berpikir ya, kalau kita melihat itu kalau satu penyakit karena itu kan SOP-nya itu jelas. SOP-nya sudah ada. Jadi urutannya dari mulai dia sakit awal apa yang harus dilakukan tindakan, obatnya apa, kelanjutannya, evaluasinya seperti apa. Itu kan sebenarnya kalau untuk penyakit-penyakit yang ini kan kita bisa bicara kasus yang sulit sebetulnya karena dia nggak mau pindah dokter itu pasti kasusnya yang menahun, yang kronis seperti itu kan. Nah sebetulnya kalau itu saya suka ngomong, coba komunikasikan juga ke dokternya. Kan dokter nggak berdiri sendiri kan. Saya kan misalnya, ada nih di sentimen dokter teman lain, dokter Anita, dokter Rahma kan. Kita kan bisa komunikasi. Kalau dok saya mau berobat nggak ada, ada dokter ini. Kan kita bisa komunikasi. Ini ada pasien saya loh mau datang, dia kondisinya gini. Biasanya saya terapi gini. Harusnya ada. Kalau kita misalnya seperti itu, saya suka pesankan ke karyawan yang khusus untuk kasus-kasus seperti ini, coba komunikasikan dulu ke dokternya. Dia kan punya teman sejawat nih, nggak mungkin dia berdiri sendiri, berdiri sendiri kan pasti ada temannya.
kan dokter tuh selalu ikut di simposium, seminar, pertama-tama membahas dengan satu penyakit, ada workshopnya, berarti dia seperti itu. Nah, coba komunikasikan, siapa itu dapat solusi seperti itu kan. Oh iya, di sana ada teman sejawat saya nih di rumah sakit ini yang juga cover Mandiri InHealth seperti itu. Mungkin itu kita harus komunikasikan juga. Tapi nanti kalau misalnya memang terpaksa, memang sulit untuk seperti itu, ya mungkin di luar ini mungkin ada solusi lain yang akan kita berikan gitu, khususnya untuk dari kan kita perusahaan nggak mungkin berlepas tangan juga di posisi seperti itu, tetap akan, tapi mungkin ini untuk kasus-kasus tertentu, jadi kita bicaranya kasus per kasus. Tapi secara umum memang dengan perubahan pola ini kita memang berharap memang karyawan itu lebih banyak untuk memanfaatkan provider di Mandiri InHealth seperti itu, karena nanti kan udah proses segala macam, nanti nggak perlu ada selisih biaya seperti itu, dan proses selanjutnya akan lebih baik, lebih lancar seperti itu. Harapan seperti itu. Kalau saya sih ngelihatnya garis besar dari manajemen sih, komitmen terhadap pemberian pelayanan kesehatan ke karyawannya masih sangat tinggi ini. Aware sangat nggak ya kalau mendengar jawaban-jawaban dokter dari tadi kan memang benar-benar komitmennya sangat-sangat dijaga lah buat karyawan kan gitu. Nggak ada tuh yang pernah lepas tangan. Kayak Mas Roy lah kan di kontak tiap hari kan selalu direspon kan begitu ya. Kalau saya dapat cerita dari orang-orang di luar sana. Dengar-dengar juga Bang Roy sekarang jempolnya lebih gede. Tapi kalau seringan ngebalas gitu otot tangan juga gede. Nanti kita lihat bareng-bareng. Ya, jadi gitu Cep. Mungkin hampir 2 jam juga ini kita ngobrol. Seru tanpa ini kan, tanpa diatur, tanpa apa, hampir 2 jam juga. Mungkin kita kasih kesempatan lain lagi nanti gitu. Kalau ada case khusus perlu kita bahas lagi, kita iniin ya, nanti teman-teman silakan disampaikan di komen butuh apa lagi atau butuh part 2 ya. Kalau Dr. Handan Sulaiman masih bersedia ya kita usahakan dengan senang hati. ya. Sebelum kita tutup nih, lu mungkin ada yang mau disampaikan Cep sebelum kita tutup? Mungkin apa ya, ya terakhir sih kalau gue sih terkait dengan ini kan memang tadi baru lah ya. Ini adalah dalam masa penjajakan. Simpulin dah ya. Pakai main simpulin segala. Dalam masa kita ada quiz lagi nih. Ada quiz lagi. Waduh. Boleh nggak? Boleh. Nanti Mas Wawan ada abis Cepi kita. Nah, ini kan dalam masa penjajakan. Biasalah dulu waktu kita berproses transisi dari yang rumah sakit rujukan ke Admedika juga banyak lah tuh polemik dan segala macamnya. Begitu juga sekarang nih. Nah, maka memang yang paling penting dan sangat fundamental adalah bagaimana timnya Mandiri InHealth bisa menjadi wadah tampungan keluh kesahnya karyawan. Jadi kebanyakan karyawan memang yang mengeluhkan adalah ketika dia datang dengan proses yang baru sudah ada penolakan, misalnya kayak gitu tuh. Oh nggak bisa. Oh ini nggak bisa. Ini nggak. Nah yang kayak gitu-gitu sebetulnya yang mungkin nanti bisa diupayakan sama teman-teman InHealth untuk lebih mensosialisasikan lah. Ini nggak bisa, kenapa? Oh ada solusi lagi kok, Mbak. Asal catatannya seperti ini. Nah kayak gitu-gitu sih Mas Wawan, titip pesan kami gitu. Karena memang karyawan juga banyak juga tuh yang mengeluhkan hal-hal tersebut gitu. Mungkin dari hasil video ini beberapa ini kan sebenarnya agenda sosialisasi juga terhadap pelayanan kesehatan. Mungkin dari sini ada yang benar-benar utuh pemahamannya, ada yang masih belum atau apa kan gitu ya. Ya mungkin itu jadi masukan juga terkait hal tersebut. Bukan berarti ya agenda sosialisasi terhadap video atau konten kita hari ini 100% bisa dipahami ya. Harapan saya sih pengennya seperti itu gitu. Betul. Tapi kan itu belum ini. Tuh udah. Ada lagi mungkin? Kita nungguin kuis aja. Dokter Han mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan closing statementnya. Yang pertama sih setuju tadi pendapatnya dari Mas. Cocok jadi dokter nanti. Jauh loh Pak. Jauh ya. Artinya di sini jelas komunikasi lah. Komunikasi antara karyawan ke perusahaan, karyawan ke Mandiri InHealth. Jadi kalau ada sesuatu itu komunikasikan dulu ke kita. Kita akan berusaha untuk mencarikan solusi. Tidak selesai di Mandiri InHealth, mungkin seolah di perusahaan akan coba carikan solusinya seperti itu. Nah, kemudian
Yang kedua juga dengan perubahan ini kita juga minta masukan juga dari semualah karyawan ya kan. Iya. Kita kan dari berubah dari mulai berdirinya AP2 Angkasa Pura tahun 84 awal 5 ya. Iya. Nah, itu belum pernah kita mencoba untuk asuransi. Semuanya kan masih swaklola. Tiba-tiba kita di titik ini 2021 22 ya. Kita berubah menjadi asuransi. Itu kan perubahan yang saya pikir ya sangat fundamental juga ya. Dia besar juga perubahan. Perubahan besar itu kan pastilah ada sisi baiknya. Kita harap sih sisi baiknya. Sisi buruknya kita juga membuka diri kok. Di pelayanan kesehatan kita juga membuka diri. Kalau memang ada masukan-masukan, silakan diberikan kepada kita. Mumpung kita juga kan ini udah berjalan 6 bulan, ya kan? Berarti kan tinggal 6 bulan lagi. Pasti di sana kita ada proses evaluasi. Nah, evaluasi itu juga kita butuhkan masukan dari karyawan semua. Apa yang harus kita perbaiki, gitu kan? Nah, juga kita berdoa mudah-mudahan perusahaan kita juga menjadi lebih baik lagi. Jadi kita mengambil keputusan juga. Amin. Bukannya amin, Pak. Ya, itu mungkin dari Ya, saya. tuh. Oke. Mas Wawan, ada yang ingin disampaikan mungkin sekalian kuisnya gitu. Tapi Siap. saya berharap juga sih dapat menang. Jadi ya, kalau bisa dibisikin dulu. Ya, mungkin Baik, Mas Wawan. terima kasih. Kalau dari kami, saya mewakili dari Mandiri InHealth. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih atas kepercayaannya dari manajemen Angkasa Pura II mempercayakan jaminan asuransi kesehatannya kepada kami Mandiri InHealth. Tentunya ini menjadi penyemangat untuk kami dan kami juga berkomitmen memberikan layanan terbaik. Inti dari solusi yang kami sampaikan adalah komunikasi. Tolong apabila memang terdapat kendala-kendala atau mungkin hal-hal yang kurang jelas, baik itu mungkin sebelum pelayanan terjadi di rumah sakit atau ketika layanan terjadi di rumah sakit, komunikasi dengan kami. Komunikasi dengan saya, dengan Mbak Intan, dengan Mas Petrus dan tim kami supaya apa? Supaya nanti langkah atau mungkin apapun yang akan diambil oleh peserta itu sesuai. Kami kan punya kewajiban untuk memberikan layanan kepada seluruh peserta, sehingga ketika di rumah sakit pun tidak ada kendala seperti itu. Jadi kami harapkan sekali lagi komunikasi, apapun yang memang perlu ditanyakan, perlu dikonfirmasi, silakan sampaikan kepada kami. Tadi nomornya sudah nomornya sudah disampaikan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kami ingin memberikan juga apresiasi kepada mungkin nanti penonton viewer ya, yang tentunya harus sudah subscribe dulu ya. Subscribe dulu syaratnya. Tadi kan 1 pertanyaan sudah kan? Nah, saya ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan lagi nih. Nah, 3 Ada silakan dicatat. lagi. Ambil pena dulu, ambil kertas, dicatat. Nanti langsung ya, berarti jangan kampung banget kan, nanti bisa ditampilin di layar. Pertanyaannya. Bisa. Oh iya, Ya. baru tahu. Pakai tulis tangan. berarti ini untuk 3 jawab tercepat berarti ya, karena kan pertanyaannya kan pasti sama nih, kan? Yang siapa yang cepat komen, subscribe, Nah, jawabannya pas sesuai, kita akan langsung berikan @200k. Lumayan juga. Mau apa ya? Termasuk nomor teleponnya nanti sampaikan juga. Nah, Karena kita akan kirimkan dalam bentuk imani ya. Dalam bentuk imani. Tepuk tangan dong, boleh dong. Satu, pertanyaan pertama. Kami ada 4 poli yang bisa diakses tanpa rujukan. Nah, tadi tuh. Apa saja nama polinya? Ya kan? Omat. Ya itulah. Tinggal nanti yang cepat kan. 1, 2, 3, 4. Ya. Apa saja tuh? Yang kedua, kami memiliki daftar obat. Yang memang sudah dipersiapkan oleh tim ahli kami, para profesor tim ahli kami. Apa nama obatnya dan singkatannya? Tadi ya? Tadi. Gitu ya? Oke. Yang ketiga. Keempat berarti nih. Oh, yang keempat. Tadi kan. Oh iya. Sebutkan nama lengkap Dr. Hans dan saya. Wah. Bisa. Yang paling cepat. Ingat, jawabannya yang paling cepat di komen dan sudah subscribe. Ya, teman-teman, dengar ya? Sudah? Ya, gitu. Itu Cep. Jadi sekali lagi kita aplaus dulu buat Dr. Han dan tim Mandiri InHealth. Sekali lagi big applause, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Han dan tim Mandiri InHealth yang diwakilkan oleh Mas Wawan. Ya,
Selanjutnya silakan teman-teman ditunggu video selanjutnya. Siapa yang mau hadir di sini silakan kontak IG kita. Japri teman-teman kita, Pak Dirut, Pak Komut, Pak DH yang mau hadir silakan kita tunggu juga di sini. Ayo. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.